saja tidak lengkap ya kalau misalnya tidak apa ya, mendengarkan ayat suci Al-Quran seperti biasa. Kalau umat muslim dimulai dengan sesuatu yang baik, maka awalilah juga dengan sesuatu yang baik, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Mandeta Neti yang ada di Padang sana. Ya, Neti. Ya. Iya, Masya Allah nih Mande Neti ya. Sehat ya Mande. Tepatnya di mana nih? Padang, Pariaman atau di mana nih Mande? Di Padang, Kota Padang. Baik, silakan Mandeta Neti untuk membuka kebersamaan kita dengan melantunkan kalam ilahi. Kali ini surah apa? Barangkali nanti bisa kita... Surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177. Tafadhal, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an yuhakum qibalan masyriqi wal maghrib walakin واليوم الآخر آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya pada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta,
dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Made Neti, jadi ini mengingatkan kita semua juga ya, Made-Made semuanya dan Bapak Ibu tamu undangan, bahwa semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan lantunan ayat suci Al-Quran sudah disampaikan oleh Made Neti tadi. Made Mela, kita bisa lanjut berikutnya ke adanya berikutnya. Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu juga nih, Made. Ada Ketua Made Mina Mancanegara, ada Bundo Ben. Bundo, selamat malam. Terima kasih, selamat pagi dari sini. Ini tikuluanya tuh udah dari tahun berapa tuh, Mande, kira-kira, Bundo? Tikulua yang dipakai. Ini mungkin udah 30 tahun yang lewat. Masya Allah, 30 tahun. Nah, itu masih sangat cantik, sangat bagus sekali dipakai sama Mande. Mande, dipersilakan juga untuk menyapa tamu-tamu kita malam hari ini dan juga menyampaikan sambutan. Silakan, Bundo. Terima kasih, Mande Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya yang tak terhitung nilainya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Houston, Texas, Bapak Andre Umar Siregar, dan nanti juga akan ditemani oleh Bapak Dubes Denny Abdi. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sangat kami appreciate. Kami, Mandeh-Ben, Kota Nurbani Mekasi, beserta geng kami panitia hal ini, kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang tak terhingganya, apresiasi pada bapak-bapak semua. Semoga Allah memberikan anugerahnya yang berlimpah karena kesempatan yang Bapak sempatkan dalam kesempitan waktu-waktu Bapak. Masya Allah. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebu Minang, selalu berkolaborasi dengan Mandeh Minang Mancanegara. Terima kasih Pak Aditya dan Bu Azbi sebagai founder dan ownernya. Pada hadirin semua, dimanapun berada, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Eid Mubarak, taqabbalallahu minni wa minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Ini dari Mandeh Minang Mancanegara dengan singkatannya TIGO-M. TIGO-M. TIGO-M berdiri pada tanggal 1 Februari 2023. Ya, jadi Mandeh Minang Mancanegara berdiri pada 1 Februari 2023. Alhamdulillah, Idul Fitri adalah hari yang sangat mulia, yang sangat bahagia, yang kita Muslim kita tunggu-tunggu juga. Mungkin lahirnya orang memandangnya dari lepas beban, tidak berpuasa lagi, bebas dari segala disiplin Ramadan. Ramadan sudah selesai. No. Bulan Ramadan justru meningkatkan disiplin kita lahir batin. Setiap tahun Ramadan datang, setiap tahun pula kita meningkatkan mutu kita Muslim lahir dan batin. Insya Allah. Begitu spesialnya Muslim, kita sebagai Muslim, alhamdulillah. Kita gembira karena Allah meredai kita, karena kita telah menemukan, telah hadir dalam Ramadan, dan telah berbuat amal-amal baik dan banyak bentuk.
Kita telah juga merasakan kelaparan para needy yang mereka sering tidak berkecukupan, bahkan menahan lapar dan dahaga. Bahkan ada yang tidak punya tempat tinggal. Jadi semoga kita Muslim tetap humble dan banyak dalam segala hal-hal hidup ini. Kita seharusnya seyogianya kita humble. Semoga kita tidak jadi orang yang merugi. Tidak sebagai orang yang tidak mendapat apa-apa setelah Ramadan berlalu, kecuali lapar dan dahaga. Kemudian ada lagi disebut Lailatul Qadar. Kita tentu curious. Apakah kita telah menemukannya? Apakah tanda-tandanya bahwa kita adalah orang yang beruntung mendapat hikmah Ramadan? Tidak hanya sekedar berlapar-lapar saja, jelas dan nyata, yaitu kita berubah, meningkatkan kebiasaan-kebiasaan kita lebih baik setelah Ramadan daripada sebelumnya. Kalau selama ini kita lalai dalam salat, sedekah-sedekah, donasi, salat sunnah, tahajud, duha, qabla, dan ba'da, sesudah salat wajib. Nah, setelah Ramadan, seyogianya kita meningkatkan semua hal itu. Lebih dermawan, rajin mengerjakan yang sunat-sunat. Nyata bahwa semua aktivitas kita itu lebih meningkat mutunya dan nilainya daripada sebelum Ramadan. Kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Dari tahun ke tahun, kita selalu meningkatkannya. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ditunjuki Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang dapat reda Allah dalam hidup ini. Kalau reda Allah telah kita peroleh, bagaimanapun apapun yang terjadi, itu semuanya adalah karena reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berbuat segala sesuatu di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Kita boleh kaya dan sukses atas reda Allah. Seperti doa kita Muslim, right? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikatakan kebahagiaan dunia lebih dahulu daripada akhirat. Allah mengatakan begitu. Berarti kita itu seyogianya lah, bagus, baik kalau kita bahagia di dunia, dengan catatan kita memakaikannya sebagai untuk jalan ke akhirat. Jadi semoga kita dipertemukan Allah lagi di Ramadan berikutnya, insya Allah. Terima kasih semua yang hadir. Sekian saja dari Mandeh Band. Terima kasih, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeh Band, jazakillah khair, barakallahu fiik, yang bisa diambil atau dipetik dari apa yang disampaikan Mandeh Band sebagai ketua dari Mandeh Band yang mancanegara adalah kita jadikan momentum Ramadan yang baru saja kita lalui ini untuk peningkatan kesolehan diri secara spiritual maupun kesolehan secara sosial ya, Mandeh Indah. Baik, Mandeh Indah, kita tidak lengkap kalau misalnya hari ini kita juga tidak mendapatkan semacam tausiah ataupun pengingat juga nih yang dulu pernah hadir, kita undang juga di acara spesialnya 3M ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan apa sih yang akan disampaikan sebagai muhasabah diri, kontemplasi diri kita bersama oleh tokoh nasional, yang bisa dibilang begitulah ya, ataupun orang yang sukses di seberang sana yang mengemban tugas negara. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Konsul Jenderal Indonesia yang ada di Texas, yakni Bapak Andre Omer Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Omer. Oh, Pak Omer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandeh Melam, Mandeh Indah, dan teman-teman. Iya, ya, Pak Andre, karena kalau sehat ya. Iya, Pak kenapa Mandeh Indah?
Jadi Bunda Mela panggil Pak Omer. Kita panggilnya Pak Andre atau apa nih bagusnya nih Pak? Pak Andre. Iya, karena kan biasanya Aman, Omar ya. Ada Iya, lagunya aman. juga, Omar Bakri kan. Tapi ini Omer, unik sekali. Baik. Ini Pak, kayaknya lebih enak panggil Pak Andre kali ya. Pak Andre, gimana di Texas? Aman ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Mela, Mande Indah, dan tentu Bundo Kauski. Alhamdulillah. Salam hangat, selamat pagi dari Houston, Texas. Senang dan bangga dan bersyukur sekali bisa bergabung dalam ukhuwah yang sangat istimewa ini, meskipun baru dibentuk 1 Februari 2023, rasanya kita sudah menjadi suatu ukhuwah yang sangat akrab dan sangat guyup, Mande Mela. Tapi ya, meskipun demikian, tadi Mande Mela nanya bagaimana situasi di Texas, aman atau tidak. Alhamdulillah kita selalu dilindungi Allah, karena kasus-kasus penembakan nggak hanya di Texas, juga sampai ke Tennessee, juga makin banyak di Amerika. Jadi itulah kita diberikan cobaan dan selalu merenung kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmatnya yang diberikan kepada kita, Bu Mela. Baik, silakan Pak Andre untuk memberikan kita insight di dalam rangka bagaimana sih kita membina ataupun ya menjalin ya silaturahmi, gitu kan, menjaga silaturahmi antara ranah dan rantau, antara Indonesia dan perantauan ataupun diaspora Indonesia, khususnya orang Minangkabau di bumi Allah ini. Silakan, tafadhol Pak Andre. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami selalu doakan, Bunda Nurbaini Makowski dan para bunda-bunda lainnya yang hadir selalu dalam kegiatan ini. Sautan khusus kepada teman-teman di Florida, Bunda Piet, tapi juga yang saya perhatikan yang hadir dari Saudi, dari Texas, Tennessee, Florida, Belanda, bahkan dari Vietnam, dan tentu dari Kota Padang dan Sumatera Barat, dan bagi semua masyarakat dan sahabat orang Minang, suatu kebanggaan dan kehormatan dan berkah buat saya bisa bergabung dengan ukhuwah ini dalam rangka halal bihalal Mandeh Minang mancanegara, atau tadi sampaikan 3M, khususnya dalam menjaga silaturahmi rantau dan ranah, kabar dan budaya. Saya bangga sekali karena seperti disampaikan oleh Bundo Nurbaini, Allah memudahkan kita untuk bertemu, dan seperti disampaikan saat ini saya baru kembali khusus buat acara Zoom ini dari Wisma, baru tadi malam tiba dari San Antonio, Texas. Itu sekitar 3,5 jam dari Texas untuk bertemu dengan wali kota dan bertemu dengan beberapa teman-teman Indonesia juga di sana. Selain itu, besok insya Allah akan berangkat ke Dallas, Texas, dan selanjutnya akan ke Puerto Rico dan ke US Virgin Islands untuk bersilaturahmi. Tapi yang saya tonjolkan adalah saya kembali ke Houston khusus untuk bertemu dengan ukhuwah yang luar biasa ini, 3M, karena seperti semangat yang diusung dalam membentuk suatu ukhuwah ini. Saya dan Duta Besar Denny Abdi, sahabat saya, udah saya, kita selalu melihat bahwa ibu-ibulah, mande-mande yang hadir di acara inilah yang menjadi pejuang dan juga menjadi pilar dalam setiap masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di suatu negara, tapi khusus di diaspora, karena mande-mande berperan sebagai minoritas, tapi tetap dapat bisa menjaga persahabatan dan kekeluargaan, dan tentu sebagai mande bisa mendidik anak-anak dan menjaga suami dan memberikan suatu suasana kekeluargaan yang sangat-sangat menusuk, insya Allah memperkuat iman kita. Seperti disampaikan Bundo Nurbaini, minggu lalu kami juga menghadiri acara Ranah Minang di Houston, dan itu sangat meriah. Saya cuma menyesal kurang lengkap vocab untuk bahasa Padang, karena kita mengadakan pertandingan hangman pakai bahasa Padang. Jadi meskipun seru, tapi
kami harus berbanyak vocab kita untuk kegiatan tersebut. Mande-mande yang kami banggakan, bundo-bundo yang kami cintai, tadi bacaan Al-Quran oleh bundo kita terkait dengan surat Al-Baqarah 117 itu luar biasa pilihan ayatnya, karena pada akhirnya kita harus menyadari bahwa semua yang kita diberikan Allah itu tidak hanya untuk hal yang sementara, maupun tidak hanya untuk mencari suatu kebanggaan, suatu hal yang kita bisa tonjolkan, tapi sebenarnya lillahi ta'ala, baik itu dalam kondisi yang tenang, kondisi melarat, kondisi merantau, maupun kondisi perang. Jadi terima kasih atas pembukaan tersebut, mengingat kita dan juga membuat kita semakin bersyukur karena Allah selalu memberikan kita kemudahan. Bahkan kemarin kita mendapatkan kemudahan untuk menyaksikan menghadiri Ramadan yang kita rasakan tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Kita bersyukur dan menyampaikan Alhamdulillah, karena dalam Ramadan tersebut Allah memudahkan kita untuk tidak hanya melaksanakan ibadah, kita diberikan kesempatan untuk bertadarus. Insya Allah semua yang hadir di sini dengan mudah melewati Fadliyatul Lataf. Saya yakin pada membaca Al-Quran dan tadarus juga khatam, insya Allah lebih dari sekali. Kita dimudahkan Allah untuk sholat tarawih bersama keluarga, bersama majelis, bersama masjid, bahkan dalam kondisi sendiri di kondisi yang gelap dan sunyi, dan melakukan perenungan tidak hanya di rumah, di wisma, di kantor maupun di masjid. Kita dimudahkan Allah selama 30 hari dalam Ramadan itu kita bisa tidak hanya puasa. Bagi orang Amerika, orang Texas, kita puasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi alhamdulillah kita merasakan nikmatnya. Bagi Bundo Makowski mungkin puasanya dari jam 6 sampai jam 19. Insya Allah di Kota Padang dari jam 6 sampai jam 6 sore. Tapi disitulah Allah memberikan cobaan khusus bagi kita semua hambanya. Dan insya Allah dalam puasa tersebut kita bisa menjadikan itu sebagai ibadah yang khusus bagi Allah. Tidak tahu nilainya berapa, tapi insya Allah diterima Allah. Dan insya Allah ibadah puasa kita, haus kita, dan dahaga kita, bahkan menahan diri kita, mengganggu istri atau hal-hal lainnya, kita juga dinilai oleh Allah, dan itu menjadi ibadah khusus, menjadi tiket khusus agar supaya mendapatkan jalur khusus untuk masuk jannah. Insya Allah dimudahkan, dan insya Allah tahun depan juga kita dimudahkan untuk bertemu dengan Ramadan 1445, karena pada akhirnya kita menyadari puasa pun dimanapun kita berada, itulah yang mempersatukan kita. Dan saya yakin Mande Mela, Mande Indah, dan Bundo-Bundo bahwa puasa itu ternyata tidak hanya untuk membandingkan antara budaya, negara, tapi juga kita sebagai orang Minang dan sahabat Minang puasa di berbagai kota, dan kita bersyukur, Masya Allah, saya bisa membayangkan buka puasa di Kota Padang itu nikmatnya seperti apa, pakai sate Padang. Kalau di Houston hanya bisa makannya sekali setahun. Kalau buka puasanya di Knoxville pasti diberikan kolaknya Bundo Makowski, Bundo. Yang pasti kalau buka puasa di Saudi itu lebih meriah lagi, dan kalau buka puasa di Belanda mungkin dikasih puffertjes, atau kalau buka puasa di Florida saya yakin dikasih minuman-minuman yang dingin oleh Ibu Piet. Tapi disitulah kita bersama-sama menahan dahaga lillahi ta'ala. Sakit dan memang tidak mudah, bahkan banyak yang menyampaikan itu mengganggu perut kita, karena selama ini perut kita paksa, dan dengan puasa kita membuat perut kita sakit, karena memang perut kita harus dilatih. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya orang muslim, bahkan non muslim semua mengatakan puasa itu sangat sehat. Sekarang kita di TikTok intermittent fasting biar kita lose weight. Orang lupa bahwa itu adalah didikan suatu budaya Islam. Meskipun dalam Islam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu kewajiban bagi kita, tapi juga telah diwajibkan kepada bangsa-bangsa ataupun agama-agama sebelumnya, tapi hanya Islamlah yang melaksanakan selama 14 abad, dan baru terakhir 10 tahun ataupun baru 5 tahun terakhir nih orang non-muslim melihat ada juga manfaatnya ya. Dan saya ingat waktu saya masih bersama teman-teman Minang di Sydney, di situ namanya Minang Sayo,
Kita puasa pasti dikritik sama teman-teman orang Australia, dibilang kamu akan mati kalau tidak minum, kamu akan mati kalau tidak makan. Tapi kita bersama teman-teman Minang Sayo mengadakan buka puasa bersama, kita merenung, kok bisa ya kita sebagai minoritas puasa ya, padahal kita diledek, dihardik, dan dibilang orang-orang gila. Tapi sekarang dunia sudah menerima. Sayangnya meskipun dunia sudah menerima, mereka tetap tidak mengakui Islam sebagai agama yang mempersatukan. Mereka hanya melihat manfaat dari ajaran Islam, yaitu puasa dan lain-lain. Bahkan di Texas ada perhatian khusus terhadap luar angkasa. Ada yang disebut dengan James Webb yang mengatakan bahwa sekarang ada teori baru. Tidak lagi dunia atau alam jagat, alam raya, the universe diciptakan dalam Big Bang Theory. Karena dikatakan bahwa dengan James Webb ada beberapa galaksi yang bisa diciptakan di luar nalar orang barat. Tapi dalam Al-Quran disebut dengan jelas bahwa Allah telah memisahkan dua langit. Dan bahkan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bisa melihat bahwa dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Allah sudah mengatakan bahwa kehebatan ciptaan Allah tidak hanya yang dilihat di bumi, tapi juga sampai ke seluruh alam semesta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi semua kebaikan itu hanya bisa dirasakan bila kita yang berbuat baik. Meskipun ada ciptaan universe dan alam dan jagat raya. Jadi Allah itu bisa membedakan antara ibadah kita yang rasanya cuman nahan puasa, naik angkot di Kota Padang, tidak membuang sampah, langsung kita makan sate Padang, atau kita di Texas naik mobil jangan berantem sama tetangga atau orang di Knoxville yang kalau bawa mobil lihat orang yang nyebrang, kita bilang Masya Allah, Allah memperhatikan semuanya, tidak hanya penciptaan alam jagat tapi juga memperhatikan kita. Bapak, bunda-bunda yang saya cintai, mohon maaf agak lama tapi karena sedikit kami sharing, kami mengcover 10 negara bagian dari Arkansas ke Alabama, Florida, Georgia, dari situ ke Louisiana, Mississippi, New Mexico sampai ke Oklahoma sampai ke Oklahoma langsung ke Texas sama Tennessee dan Puerto Rico dan USV. Ada 12 negara bagian dan selama bulan puasa, bundo-bundo mungkin kadang-kadang di Kota Padang atau di Saudi kurang berasa coba-cobaan, tapi saya minggu pertama ada tornado di wilayahnya Bundo Kanduang di sekitar Tennessee sama Arkansas, hancur itu. Hanya 1 menit kena tornado, satu kota hancur lebur. Tapi saya dalam khotbah saya sampaikan di ke Masjid Istiqlal bahwa ingatlah dalam Al-Quran ada kisah Nabi Hud, bangsa Ad yang sedemikian hebat. Mereka kena tornado selama 7 hari, tidak ada sisanya. Kita baru kena tornado di Arkansas selama 1 menit sampai 5 menit hancur satu kota kecil. Kita pun kaget dan sayangnya Mandai Indah itu mereka negara sekaya Amerika pun tidak bisa mengganti rugi dari kerusakan satu kota dari tornado yang hanya berlangsung 1 menit. Sementara itu minggu kemudiannya ada lagi tornado di kota Mississippi, di Arkansas, hancur ibu kotanya di bagian utara, Little Rock. Disitulah gubernur berikutnya juga kaget dan mau negara maju, mau orang negara kaya, tapi kalau Allah sudah menentukan seperti Nabi Hud, tidak ada bangsa yang bisa berlindung. Di saat yang sama, minggu ketiga kita melihat ada penembakan lagi di Allen. Ada manusia yang merasa normal, tapi melihat banyaknya orang-orang imigran masuk ke Amerika, dia marah, diambil senapangnya, ditembak 100 peluru, dan yang meninggal sekitar 9. Alhamdulillah, sebelum bisa dia ke mall, ke outlet, langsung itu tempat di North Dallas, setengah jam dari rumah-rumah orang Indonesia. Kebetulan pada hari itu mungkin mereka baru halal bihalal, lagi masih puasa Syawal, tapi yang pasti mereka terkejut karena kok bisa ya orang sehat cemburu datang dan hatinya itu terisi dengan kedengkian, mengambil senjata, nembak seorang ibu yang 35 tahun, seorang ayah yang 36 tahun, seorang anak yang 3 tahun, dan yang selamat hanya kakaknya yang 6 tahun. Banyak lagi yang meninggal tanpa wallahu alam. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Pada akhirnya kita menyadari, apalagi yang di Amerika Serikat, bahwa kita itu tidak boleh sombong sama sekali. Kita tidak boleh merasa, wah saya sudah mencapai berbagai prestasi. Kalau Allah menentukan, diambil semuanya itu. Tidak hanya dalam kecelakaan, dalam musibah, peluru bisa kena.
Jadi waktu saya ke San Antonio ada warga kita yang lagi kerja tapi kena peluru. Jadi disitulah kita harus selalu membasahkan lidah dengan zikir, selalu ingat bahwa semua ini adalah berkat dari Allah dan apapun Allah bisa mengambil. Seperti dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ada satu bangsa yang selalu bangga mengenai kebunnya, tidak bilang insya Allah, tiba-tiba langsung diambil semuanya. Bundo-bundo yang saya banggakan, saya cintai, tapi meskipun demikian di wilayah kerja saya ada suatu gerakan baru, semangat untuk mendalami Al-Quran, semangat untuk mendidik anak-anak kita untuk melihat indahnya, luar biasanya dunia Al-Quran. Memang di Amerika kita dibanjiri oleh film-film baru di Marvel, di Netflix, di Disney yang tidak salah bahwa mereka mendorong nilai-nilai yang tidak Islami, yaitu adanya LGBT maupun hubungan bebas dan lain-lain. Kita sebagai orang tua harus mendidik kepada mereka, itu tidak benar, itu tidak afdol, dan yang pasti Allah tidak ridho. Dan saya mengajak dan mereka menyadari bahwa dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang luar biasa, seperti kisah Nabi Yunus yang diminta oleh Allah untuk mengajarkan mereka ibadah Islam, tapi bangsa mereka sama sekali tidak mau karena mereka kaya dan angkuh. Dan disitulah Nabi Yunus nyerah dan meninggalkan umatnya. Dan disitulah Allah tidak berkenan. Dan disitulah Nabi Yunus dilempar dari kapalnya dan masuk ke dalam perut ikan. Tapi kalau misalnya dia tidak membaca doa subhanallah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, pasti Nabi Yunus masih dalam berada perut ikan tersebut dalam 3 kegelapan perut ikan, kegelapan malam dan kegelapan di bawah laut. Tapi di saat dia membaca doa itu, dia diselamatkan, padahal dia seorang nabi, dan dia kembali ke tanah, kembali ke daratan, dan di situ dengan penyakitnya, karena dia dapati di saat dalam perut ikan, dia bisa dibantu Allah, dan bisa dia jalan kembali ke kotanya, hamba-hambanya, masyarakatnya sudah masuk Islam. Dan dalam Al-Quran disebut bahwa disitulah bila Allah menentukan dia bisa menjadikan seluruh bangsa manusia jadi Islam. Tapi untuk kasus dengan Nabi Yunus, ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah boleh menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saja, jadi saya ingin jelaskan ke anak-anak saya dan ke sepupu saya, dan tentu dengan teman-teman, bahwa dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah bila kita pelajari lebih mendalam, kita bisa renungkan dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kita berada sebagai minoritas di negara asing maupun di kota sendiri, kita bisa menanam suatu cinta kepada Al-Quran. Dan saya berdoa dalam ukhuwah ini kita bisa sama-sama mendalami Al-Quran. Insya Allah meskipun usia kita tidak muda lagi, tapi kita bisa mencoba menghafal Al-Quran, menghafal dengan berbagai cara, dihafal dengan dibaca, dihafal dengan dibuat suatu film, dihafal dengan membuat suatu lukisan. Insya Allah kita mencintai Al-Quran sebagaimana kita mencintai handphone. Kita memegang handphone lebih sering dibanding memegang Al-Quran. Insya Allah kita didik anak-anak kita, dan tentu melalui guidance mande-mande, insya Allah kita bisa semakin dekat kepada Allah. Demikian yang ingin saya share, bahwa pada akhirnya ukhuwah ini luar biasa. Karena di kesibukan apapun, dengan kejauhan dimanapun, di mancanegara, dan dengan jabatan apapun ya, saya lihat Bapak Dubes Denny sudah bergabung. Apapun amanat yang diberikan kepada Allah kepada kita, dengan mengadakan hal ini, kita diingatkan kita semua itu adalah hamba Allah, dan insya Allah kita dapat selalu saling mengingatkan. Dan melalui radio RGM Minang, insya Allah kita bisa saling menjaga ukhuwah. Yang pasti bagi ponakan-ponakan yang mau ke wilayah saya, ke Texas maupun ke Vietnam, kita siap membantu. Insya Allah dimudahkan Allah. Dan bagi yang mencari calon suami, calon istri buat ponakan-ponakannya, insya Allah kita juga ikut mendoakan, dan bila mereka ingin ke Texas tentu kita jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, terima kasih Pak Ande. Ini Bunda Mela, Pak Ande sudah banyak ceritanya, dan tentu banyak juga yang kita bisa dapatkan. Sebenarnya saya juga dulu sempat, mungkin bunda-bunda saya juga dulu di Inggris, sebenarnya Pak Ande itu 17 jam ya puasanya ya. Tapi ya kita pikirnya mungkin tidak kuat ya, tapi ternyata bisa aja gitu. Nah kemudian juga mungkin saya merasa juga ketika di rantau itu
agamanya pun juga semakin kuat sebenarnya ya, Pak Andre, dan saya yakin bersyukur nih Mande-Mande di rantau juga, saya yakin ini sebenarnya salah satu ajang untuk silaturahmi juga biar semakin dekat dengan yang di rantau. Jadi makin dekat Rana dan rantau gitu ya Bunda Mela. Masya Allah. Iya, terus tadi pesannya Pak Andre, kalau misalnya ada yang akan ke sana, insya Allah akan banyak Pak. Saya kebetulan juga ada teman-teman yang akan lanjut S3, sudah cerita dengan BB juga, itu akan banyak juga ambil studi ke Amerika, dan kebetulan juga sedang dalam proses, dan nanti akan banyak komunikasi berlanjutannya. Terima kasih. Amin. Tunggu. Siapa? Oke. Bunda Mela, ini kita sudah makin larut, makin seru nih Bunda Mela. Sudah ada lagi tamu nih malam ini, ada Pak Denny. Masya Allah. Iya, kita sapa dulu Pak Denny yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Assalamualaikum Bunda Mela. Iya, Masya Allah nih Pak Denny, di tengah kesibukannya ya, menjamu tamu negara juga, dan masih menyempatkan hadir lagi nih di acara 3M untuk halal bihalal. Ini kan kita komitmen kepada Bundo Ben nih. Iya, komitmen untuk organisasi Bundo dan juga Bundo semua. Minangkabaunya ya. Baik. Iya. Ya, silakan Pak Denny mengisi. Tadi sudah ada Pak Andre, ya Masya Allah, mengingatkan kembali ada beberapa hal. Bersyukur sebagai umat Muslim, terus bersyukur juga bahwa dalam Islam betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, ya kan ya. Terus tidak boleh sombong dan yakinlah kepada Allah, bergantung pada Allah, insya Allah diselamatkan, dilindungi. Nah, dari Pak Denny, bagaimana kita ini untuk menjaga silaturahmi antara Rana dan rantau nih Pak? Silakan Pak Denny. Tapi nanti akan ada video juga ya dari Hanoi ya Pak? Yes, betul. Ada video? Nih, Indah. Oh, video yang kemarin ya Bu Ben ya? Iya. Video Lebaran tuh maksudnya. Suasana Lebaran. Boleh ya kali ya Pak Denny ya? Ya boleh. Iya, sebelum Pak Denny memberikan tausiahnya ataupun insight-nya. Kalau urusan tausiah, kalau urusan tausiah tuh udah beres sama Ustadz Andre tadi itu. Masya Allah. Benar, mantap. Iya. Insight, pencerahan, penyemangat. Nggak ada lawannya kalau Ustadz Andre udah. Aduh, bes. Baik, ya ini lagi dipersiapkan oleh Mande Sony, Busana Rana dan Rantau. Ya, nanti sebelum Pak Denny memberikan insight, pencerahan ya, penguat nih bagaimana kita menjaga silaturahmi, kita nikmati satu video ini karena penasaran juga Hanoi itu seperti apa, ya kan ya? Di sini ya. Iya. Lebaran di Hanoi. Silakan. Tapi Hanoi aman ya Pak ya? Enggak ada maksudnya badai ataupun hujan yang terus menerus. Lagi panas sekali saat ini, lagi panas 40 di Hanoi. Iya. 40 untuk beberapa wilayah memang udah sangat panas sekali ya Pak. Kalau di Saudi saya pernah sampai 50 itu. Oh ya, kalau di Saudi ya nggak bisa dibandingkan. Salah saya ngomong nih. Baik, Mande di mana saja berada yang kali ini menyimak kegiatan kita, baik melalui radio streaming maupun YouTube channel Radio Kebuminang, silakan juga beri komentarnya bagaimana sih Lebaran ataupun suasana di rantau, baik rantau dekat maupun rantau jauh ya, seperti itu. Baik, Mande Sony sudah bisa diputar. Dan siapa berkata selama ini sering sekali dan dilakukan pada keputusan atau kondisi yang menjadi atau berjiwa semua itu dia akan maka akan menjadi yang yang
Kejar, hilanglah suara oleh Jar. Baik, sepertinya ada kendala teknis, tidak apa-apa. Bagaimana lanjut aja Pak Denny nih, bagaimana kita menjaga silaturahmi? Silakan Pak Denny. Pak Denny ini Dusun Anak Ranah dan Rantau adalah pembina dari 3M Andai Minang Mancanegara, ya kan? Indah ya, Mande Indah ya. Betul. Nanti mungkin Pak Denny kita juga butuh insight-nya ya, Mande ya, untuk bagaimana nih biar kegiatan dari Mande Minang Mancanegara ini lebih banyak lagi untuk yang di rantau dan juga di ranah Minang. Silakan Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Ben, Pak Andre, Bundo Mela, Bundo Indah, Bundo, waduh banyak nih Bundo-Bundo, nggak bisa disebutkan satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi senang sekali. Mohon maaf walaupun terlambat. Jadi kebetulan ada tamu. Biasa Vietnam ini kan beda dengan Amerika. Kalau datang ke Vietnam kan nggak perlu visa ya. Jadi kadang-kadang ada delegasi tiba-tiba bisa aja tuh mendadak nyampe di sini. Jadi kalau negara-negara ASEAN, nah ini nih kalau bicara silaturahmi, kalau kita bicara silaturahmi, kalau udah hubungan antar negara ini kan bukan hanya kalau kita bicara ukhuwah Islamiyah atau dalam konteks ini kita bicara silaturahmi sesama perantau dengan ranah. Nah ini kalau kami di pekerjaan kami, saya dengan Pak Andre, ini malah menjaga silaturahmi juga, tapi antar negara. Nah perekatnya, selain government to government, seperti yang kami kerjakan, kami wakil pemerintah, menjaga hubungan baik dengan pemerintah tempat kami ditempatkan. Nah ini juga sekarang ini dikenal dengan people to people contact gitu ya. Jadi semua orang melakukan silaturahmi. Nah apa manfaatnya? Jadi silaturahmi itu bukan hanya sekedar perintah agama, dan kalau kita sudah bersilaturahmi dalam konteks antar manusia, nah ini kita juga harus lihat-lihat. Nggak bisa lagi kita mengatakan bahwa kita umat muslim, ajaran agama kita yang paling penting menurut ajaran agama kita seperti ini. Nah dalam konteks ini tentu kita juga, saya rasa Islam juga mengajarkan kita ya, selain hubungan kepada Allah, juga hubungan sesama manusia, terlepas dari agamanya, sukunya, dan lain-lain. Nah sebenarnya ini yang secara umum kami kerjakan. Jadi seperti di Vietnam. Nah pengalaman saya di Vietnam mungkin berbeda dengan pemahaman banyak orang secara umum, bahwa di Vietnam itu kan negara dengan ideologi komunisme. Mungkin di sini kesulitan kita melaksanakan ibadah kita. Ternyata tidak. Jadi pemerintah Vietnam tidak pernah menghalang-halangi atau menghambat umat beragama untuk melakukan ibadahnya. Jadi itu urusan individu masing-masing di sini. Jadi praktis sebenarnya pemerintah itu tidak ikut campur terhadap urusan agama. Nah begitu kira-kira konteksnya. Nah jadi bagaimana suasana Idul Fitri, bagaimana suasana Ramadan di Vietnam? Ya sama seperti layaknya umat muslim di tempat-tempat lain yang dimana kita minoritas. Kemeriahannya itu terasa tidak seperti di Indonesia karena memang jumlah kita kecil, bukan karena kita dilarang untuk melakukan iftar misalnya, atau dilarang ini, enggak, sama sekali tidak. Jadi misalnya di sini ada sekitar 20 duta besar dari negara-negara OIC, dari Arab Saudi, dari Qatar, dari mana lagi, UAE, ya, banyak itu yang anggota OIC, ada sekitar 20. Nah kita adakan, saya menjamu di video itu ada itu gambarnya. Saya undang mereka iftar, bahkan saya undang juga pejabat-pejabat Vietnam. Jadi mereka punya kementerian urusan agama di sini. Nah itu juga memfasilitasi keperluan agama. Nah antara lain yang saya sampaikan di hadapan mereka adalah, ini ada satu masjid di Hanoi ini. Masjid ini cukup kecil, tidak terlalu besar, sehingga kalau sholat Jumat atau sholat Id ini sudah tidak memadai untuk umat muslim di Hanoi. Kalau di Ho Chi Minh City banyak, itu ada 7 masjid di situ. Itu cukup besar karena Ho Chi Minh City itu kota besar.
Itu Ho Chi Minh City itu populasinya 2 kali dari Hanoi, tapi ibu kotanya kan Hanoi. Nah, sementara pemerintah Vietnam sangat keen untuk mendorong ekspor halal industri. Jadi Vietnam ini kan negara pengekspor. Mereka selalu bicara halal karena market negara-negara Muslim ini cukup besar. Kan kita 2 billion lebih ya, dan income per kapitanya juga naik terus. Nah, mereka selalu ingin membahas ini. Saya bilang begini, kalau mau bicara halal, itu bukan bicara produk saja. Pemerintah Vietnam, masyarakat Vietnam harus memahami bagaimana lifestyle-nya Muslim sehari-hari. Bukan hanya soal halalnya, tetapi lifestyle-nya. Bagaimana kita, apa kebutuhan kita sehari-hari. Termasuk misalnya kebutuhan masjid. Nah, jadi saya mencoba mengatakan bahwa berikanlah kami izin untuk membangun masjid ini supaya lebih bagus, lebih besar, sehingga nanti ini menjadi bukan hanya kebanggaan umat Muslim di sini, menjadi kebanggaan juga dari pemerintah Vietnam. Misalnya, Raja Arab Saudi datang kunjungan kenegaraan ke Vietnam. Pasti selain kunjungan resmi, nanti akan melihat masjid. Nah, kalau masjidnya kecil, tidak representatif, nah ini kan tidak bagus. Nah, itu saya buka tuh pikiran mereka melalui itu. Dan rupanya, ya menurut iya benar juga ya, Ambassador ya, kelihatannya kita harus nih perhatikan ini. Ya betul, saya bilang. Jadi dengan demikian, face-nya Vietnam di mata negara-negara Muslim juga berubah. Nah, itu adalah entry point untuk memasuki halal industry. Nah, ini kira-kira hubungan silaturahmi yang kita bangun, walaupun antar negara, tapi bisa juga menggunakan nilai-nilai Islam gitu, misalnya, ya kan? Jadi iftar kita undang, kita ajak, bahkan mereka bertanya itu di perayaan itu kan ada tahun hijriahnya, itu kan disingkat saja tulisannya H, itu apa ya maksudnya? Nah, kita jelaskan itu dihitung mulai ketika Nabi Muhammad dulu melakukan hijrah. Nah, itu kita hitung. Nah, itu adalah kalendernya umat Muslim gitu. Mereka kan juga punya kalender sendiri di sini. Tahun barunya mirip dengan tahun baru Imlek gitu. Nah, jadi banyak hal yang juga kita pelajari. Jadi semakin kita pelajari, semakin kita merasa beruntung bahwa kita memiliki agama yang luar biasa gitu. Semakin kita bandingkan, semakin kita merasa bahwa Islam itu agung, Islam itu indah, Islam itu damai gitu loh. Jadi bukan, kalaupun ada yang mengkonotasikan secara negatif ajaran-ajaran Islam, dikatakan Islam itu tidak menghormati agama lain, ya kan, cenderung misalnya berperilaku kasar. Nah, itu tidak benar gitu loh. Jadi kita bisa menunjukkan hal-hal yang sebaliknya. Kita tunjukkan Islam yang damai dan indah itu. Nah, saya rasa ini hal-hal yang bisa kami lakukan bukan hanya sebagai diplomat, sebagai wakil pemerintah, tetapi juga sebagai umat Muslim. Bagaimana kita mengorganize gitu. Misalnya ketika kita melakukan iftar, mengumpulkan dubes-dubes dari negara Muslim di sini, saya katakan kepada pemerintah, kalau kita diberikan izin untuk membangun masjid, uang tidak menjadi isu. Bingung mereka, gimana uang tidak menjadi isu? Karena bagi umat Muslim yang sudah mapan, membangun masjid itu adalah tiket ke surga. Saya bilang. Jadi tanpa disuruh itu semua orang akan menyumbang. Coba aja tanya sendiri ke dubes-dubes Muslim yang hadir kalau nggak percaya. Ya semua mengaminkan gitu. Nah, jadi ini kadang-kadang hal-hal kecil yang kita lakukan di rantau, di negara yang mayoritas bukan beragama Muslim, tetapi luar biasa gitu. Dan mereka hormat dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana kita saling, saya katakan, di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita memastikan tidak ada orang yang kelaparan. Bagaimana caranya? Caranya di setiap masjid pasti tersedia makanan. Nah, itulah hakikatnya puasa. Itulah makanya kita menahan makan dan minum supaya kita memberikan kepada kesempatan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk makan dan minum untuk menikmati itu. Karena itu kita lebih melakukan upaya dalam bulan Ramadan itu menyiapkan makanan untuk berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Walaupun kita sendiri lapar. Nah, itulah ibadah yang kita bagi kita yang melaksanakan mungkin sudah biasa ya, merasa tidak sesuatu yang baru. Tapi dari perspektif orang yang bukan Muslim itu luar biasa, dan jiwa sosial seperti itu sebenarnya di setiap negara ada. Kalau kita
kalau kita lihat lagi benang merahnya di Amerika misalnya, bagaimana anak-anak di Amerika itu waktu kecil dari SD sudah diajarkan terjadi bencana di Aceh, jadi bencana di Haiti. Di sekolah mereka tuh mereka mengumpulkan dana untuk membantu sesama manusia. Dan ini kan sebenarnya nilai-nilai Islam, ya kan? Nah, jadi semakin kita gali kebaikan itu, semakin kita temukan semua ada di Islam gitu. Nah, jadi saya rasa singkatnya untuk pembuka diskusi itu pengalaman yang bisa saya share, dan sebagaimana Pak Andre, saya juga udah di mana-mana, pernah di Australia, pernah di New York, pernah di Swiss. Kadang-kadang kalau dalam soal pengajian atau kita menggali lagi keilmuan kita, itu kadang-kadang justru di luar negeri kita justru lebih banyak waktu daripada ketika berada di Indonesia. Jadi contoh waktu di Jenewa tuh 1 bulan puasa kita biasanya undang ustadz tuh dari Mesir, fasilitasi tinggal di situ tiap hari itu pengajian itu. Jadi begitu selesai buka puasa di rumah masing-masing, kita langsung itu ke KBRI. Nah, terus pengajian sampai sholat, sampai udah hampir tengah malam, karena buka puasanya juga setengah 10 tuh biasanya, 16 jam, 17 jam. Ya, tapi kita nikmati aja semua saling menguatkan gitu. Begitu kira-kira sedikit sharing saja dari saya. Kalau soal ceramah udahlah, itu sudah pakarnya tadi, saya nggak ada lagi yang ditambahkan, tinggal mengaminkan saja apa yang disampaikan Ustadz Andre. Oh iya, Pak Dubes luar biasa. Cuman kalau boleh tambah Bu, Pak Dubes lebih berat cobaannya Bu, karena Pak Dubes makanannya enak tapi belum tentu halal dan pemandangannya indah. Iya benar. Banyak halalnya ya. Pak Dubes ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Denny Abdi dan juga Pak Andre, luar biasa nih para diplomat kita. Nah, itu dia satu kekuatan diplomatnya orang Indonesia, ada pendekatan spiritual yang digunakan, ya kan? Dan seperti yang Pak Denny sampaikan, pada intinya adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan lagi-lagi kita diingatkan jangan sampai kita ini hanya kesolehan pribadi ya, kesolehan diri saja, tetapi kesolehan sosial itu harus sebetulnya hablum minan nas, tadi yang Pak Denny sampaikan, Pak Andre sampaikan, dan juga tadi dibuka oleh qoriahnya kita tentang kebajikan itu bukan engkau menghadap barat ataupun timur. Seperti itu, luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran nih. Barakallahu fikum. Ya, Mande Indah, kalau kita bicara 3M, Mandeh Minang mancanegara, berarti kan itu dunia ya. Mana-mana saja ada dari Indonesia pun luas tuh. Sekarang udah pemekaran, udah banyak provinsinya. Kalau dulu masih 27 ya, sekarang udah banyak. Nah, terus dari luar negeri ada benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Nah, Mandeh, kalau kita bicara aturannya, kayaknya udah banyak banget nih nanti ya Bunda Mel ya, dari mana aja negara juga pasti tahu. Nah, dan tadi kita sudah dengerin ya semua insight ataupun semacam ya kontemplasi lah, pengingat. Kita memang harus saling mengingatkan antar sesama, bukan untuk menggurui tapi mengingatkan kan gitu ya, memotivasi dan menginspirasi. Nah, apakah videonya sudah siap ini, Mande Indah, Mande Sony yang dari Hanoi? Dari Mande Sony, cuma bismillah. Oke. Ya. Baik, dosen Naranato, kita nikmati.
Mantap. Masya Allah. Ya nggak Wah. banyak warganya, cuma ya begitulah. Iya. Tapi itu Nggak sebanyak di Houston ya, Hebat, alhamdulillah. Pak Konjen ya. Hebat orang Hanoi, minoritas tapi ukurannya kental. Wah, Masya Allah itu keren ya Pak ya. Jadi memang ini pasti itu mayoritas mahasiswa ya Pak kali ya yang pengen dapat Nah, makanan justru enggak. Jadi kenapa orang Indonesia tidak banyak di Vietnam? Karena biasanya orang Indonesia keluar negeri itu alasannya dua. Satu untuk nyari kerja, dua untuk sekolah. Jadi kalau di Amerika, Australia dan Eropa biasanya sekolah. Nah, kalau Malaysia, Singapura, Middle East itu biasanya kerja, ya kan? Nah, Vietnam tidak kedua-duanya. Ya kan? Jadi kalau untuk cari kerja agak sulit di Vietnam karena masalah bahasa. Lagian upah tenaga kerjanya juga nggak beda jauh, bahkan mungkin lebih rendah dari Indonesia. Nah, sementara untuk sekolah juga kualitas pendidikannya masih mirip-mirip seperti Indonesia. Bahkan kalau untuk bahasa Inggris lebih banyak orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris dibanding Vietnam. Nah, jadi orang-orang Indonesia yang ada di sini pada umumnya mereka adalah pekerja profesional di perusahaan-perusahaan investor asal Indonesia. Misalnya di sini ada Java Confit, ada Ciputra, ada beberapa anak perusahaan Astra. Nah, mereka biasanya bekerja di situ. Gitu. Nah, Juga makanya ya, Pak, nggak ya? banyak. Masya Allah Bunda Mel itu kalau itu tuh mengingatkan saya tadi mikirnya kalau mahasiswa tuh zaman-zaman mahasiswa di luar itu kan kita sering cari makanan Indonesia enak-enak tadi Itu undangan KBRI itu luar biasa itu. Pulangnya bisa bungkus lagi kan. Jadi ada aja itu makanan asli setiap pengajian juga ada gitu Bunda Melawa. Terus Masya Allah. Iya benar. Dan satu hal lagi tadi ketika melihat video itu tuh ada rasa bangga ya. Bangga dalam artian bukan menyombongkan seperti yang Pak Denny bilang. Aduh saya ini bagian dari apa ya bisa dikatakan sebagai ambassador ya itu tadi ya. Harus menunjukkan bahwa saya sebagai orang Indonesia dan Muslim kami ini aman, nyaman dan bermanfaat untuk siapa saja gitu kan ya. Dan tadi saya gagal fokus dengan ciloknya tuh Pak. Nah, Udah lama juga saya nggak makan cilok. Ya main-main lah ke Hanoi nanti kita siapkan. Insya Allah, iya saya juga mau nih. Insya Allah ya Pak. Baik, Dusanak Ranah Dantau, mande-mande semuanya yang masih semangat dan tentu saja tidak sabar untuk menampilkan lagi. Nah tadi kita dari Hanoi ya. Sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih, Mande Indah? Nah, mari kita terbang, take off ke kemana kira-kira Bunda Mela? Kayaknya ke Eropa kali ya, biar enak. Tadi kan panas nih, di Eropa mungkin agak-agak dingin atau juga panas. Barangkali ada yang dari Eropa, dari mana nih? Dari Belanda nih, siapa ya? Dari Belanda. Ada Nah, kalau Belanda itu ada Mande Tati ya? Lu udah pakai tikulo nih, dari tadi udah pakai tikulo. Udah ready. Mande Tati apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di sini udaranya nyaman sekitar 17 sampai 18. Jadi Enak. alhamdulillah enak nyaman sekali sekali ya. gitu. Enak. Bunga-bunga sedang bersemi. Pokoknya paling indah di Eropa pada bulan-bulan ini. Luar Masya Allah. biasa. Iya. Anak saya di Belanda loh Bundo. Di mana Pak Denny? Di Tilburg. Oh agak jauh. Saya di Den Haag, dekat Den Haag di Tilburg. Oh gitu ya. Dia masih. Pak Denny nanti kalau kesini mampir. Insya Allah kalau Iya. ke sana. Insya Allah. Oke. Itu kan dubesnya juga orang awak tuh yang dulu di Vietnam. Iyo, Pak iya Pak Maifas ya. Ya. Saya sering ke KBRI sebulan sekali kalau ada DWP dan bertemu dengan Ya. ibu yang memimpinnya. Jadi di sini komunitas Indonesia juga cukup banyak ya. Besar, kalau di Belanda besar sekali. Betul. Nah, Di Belanda besar karena ya apa namanya bukan hanya sejarah saja, tetapi ada ikatan apa ya antara Belanda dan Indonesia itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Iya, benar. Belanda masih merupakan negara favorit untuk didatangi oleh orang Indonesia. Iya. betul. Ya. Mbak Bunda Tati nih kayaknya udah fasih bahasa Belandanya pasti nih ya.
Alhamdulillah, saya udah 43 tahun di sini, jadi cukup Masya lumayan Luar lah gitu. biasa. Oke, Kayaknya ada yang mau dengar nih kayaknya. jadi mau apa tahu namanya? udah. Oke, oke, saya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum Waalaikumsalam. nanti diperlihatkan cuplikan video kegiatan kami di Belanda, saya akan hantarkan dengan bahasa Belanda karena ya mungkin apa namanya lebih untuk memeriahkan suasana ya. Oké. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, dames en heren. Nu gaan wij samen kijken naar een verzameling van Ramadan en Salat Eid van onze broeders en zusters van het mooie Nederland, die bekend staat van haar windmolens en tulpen. Of misschien ook wel van speculaas of goudse stropwafels en kaas. Hoe dan ook, deze welbekende kreten van dit mooie kleine Nederland. Genieten maar en veel plezier. Groetjes van het mooie Nederland. Kira-kira begitu isinya, apa namanya? Pesannya seperti itu. Sekarang videonya akan ditampilkan sedikit dari belakang. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya pakai sepatu terompet, kakinya pada lecet babak mundur keras. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Sekian dari Belanda. Mohon maaf ada beberapa yang tidak jelas. Saya ingin sedikit highlight kan tentang masjid di Belanda. Masjid itu tadinya adalah sebagai sebuah gereja dan gereja itu kemudian dibeli oleh seorang donatur yang dihibahkan untuk masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. Karena banyaknya orang Indonesia yang tinggal di Belanda, dan ketika hari raya kita mengadakan sholat idnya sampai keluar masjid. Tadi diperlihatkan bahwa begitu dingin sampai kita berselimut di luar karena masjid di dalam penuh. Alhamdulillah walaupun masjidnya tidak besar tetapi adalah suatu tempat di mana kita berkumpul, dan bukan hanya orang Indonesia karena di sekitar masjid itu banyak orang-orang migran dari Maroko, Turki, Afrika, dan kalau kita berbuka puasa mereka tuh senang di masjid kita karena tentunya makanannya yang enak.
Itu yang selalu mereka tunggu-tunggu untuk berbuka bersama di masjid kami. Sekian Mande, sedikit gambaran dari kegiatan kami di Belanda. Ya, Masya Allah, itu memang sangat-sangat ramai karena juga kelihatan tadi tidak hanya dari Indonesia ya. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Masya Allah, kita tepuk tangan masing-masing dulu. Mande Indah. Iya, Mande. Iya, kalau ngelihat itu puasa musim dingin, puasa musim panas gitu kan ya, itu lain-lain rasanya ya. Kalau saya di sini dapatnya dari tahun 2016 itu panas terus. Bahkan yang saya pernah bilang tadi 50 derajat itu pernah gitu kan ya, sampai dashboard mobil itu pecah gitu kan, bukan hanya ban mobilnya saja, tetapi itulah luar biasa, kita merasa kuat karena ada saudara-saudara kita di sekitar kita, seperti itu ya Pak Andre ya, tadi ya ukhuwah, nggak boleh kita ngerasa sendiri ataupun kita merasa hebat sendiri, oh saya sanggup atau apa, seperti itu. Nah, kalau melihat lagi budaya Indonesia itu memang senangnya berkumpul ya Made Indah. Betul. Ini oke. Ya, kita senangnya berkumpul gitu kan ya, membagi-bagi makanan, apapun itu ya. Pokoknya Itu yang sebenarnya menjadi memang kalau di luar itu kita tuh makin dekat gitu ya, Mbak Mela ya. Saya yakin itu juga pengalaman kemarin itu tiba-tiba ada aja kegiatan yang seperti tadi juga Pak Denny cerita, pengajian itu selalu ada tiap minggu. Kemudian anak-anak kita walaupun ada di luar negeri itu mereka malah lebih banyak belajar sebenarnya tentang agama mungkin dibandingkan dengan ketika mereka sudah sampai di Indonesia. Kita mungkin lebih banyak fokus ke ini, pengalaman Indah juga ya Bunda Mela, dan saya sangat senang sekali bisa dapat pengalaman juga di sini, bisa lebih banyak tahu lagi nih kan pengalaman Bunda semuanya yang di luar negeri juga. Nah, nih Bunda Mela, ini kita akan lanjut ke next agenda. Kita akan iya dan betul. Oke, dan itu juga ada poin penting yang tersirat sebetulnya di kegiatan silaturahmi yang diadakan di masing-masing negara tadi ya, apakah halal bihalal dan segala macamnya tuh Mande Indah dan mande-mande lainnya juga Pak Denny, Pak Andre, bahwa sebetulnya kita itu memupuk juga rasa cinta dan kerinduan kepada tanah air. Benar nggak? Iya kan? Baik. Nah, untuk itu mengobati kerinduan kita terhadap tanah air, ada persembahan yang luar biasa dari seniman wati ya, seniman wati dari ranah Minang yang namanya sudah tidak asing lagi tentunya. Ya, Mande Indah. Siapakah dia? Ada Ibu Sastri Bakri. Di mana Mbak Denny videonya belum nyala? Belum nyala, sambil kita mempersiapkan videonya, nggak ada salahnya kita ngobrol dulu dong sama Mande Sastri ini ya. Assalamualaikum Mande Sastri. Boleh di unmute mic-nya? Sepertinya belum standby. Tapi kalau kita nama Mande Sastri ini sebenarnya sudah nggak asing lagi ya. Di rantau pun juga, ada Ibu Sastri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah hadir. Aduh, baterainya lowbat, jadi saya mesti. Ya apa-apa. Iya. Mande Sastri. Ya. Oke. Iya, Mande Sastri ini kan punya semacam sanggar lah ya, seni yang namanya Sumbar Talenta. Bisa cerita sedikit saja apa sih sebetulnya kegiatan Sumbar Talenta ini dan apa sih misinya yang mau diberikan, yang dibawa? Ya, baik, terima kasih. Mande ya. Terima kasih banyak atas kesempatan Mande semuanya Pak Dubas
mohon izin, Pak Dubes masih ingat saya. Pak Konjen, luar biasa. Masih ingat Bunda Sastri. Saya berbahagia sekali diundang pada hari ini oleh Mande Ben, Mande semuanya, ini Mande yang luar biasa dari seluruh mancanegara. Pertanyaan Mande Indah, ya siapa tadi yang tanya? Tentang suara talenta. Ya. Jadi agak sesak nafasnya. Sumber talenta itu sebetulnya bukan sanggar, ya. Karena kalau sanggar dia kan mendidik, kayak Sony itu, Sofiani itu mendidik dari pemula menjadi penari atau pemusik yang hebat. Sumber talenta itu dia memilih orang-orang terseleksi lewat audisi, ada namanya audisi Bapak Biasa segala macam, itu sampai ke puncaknya grand final itu biasa ada 10 sampai 12 orang, itu yang kita gabungkan. Kita gabungkan menjadi sebuah grup, ya, namanya Sumber Talenta. Kan sekarang Sumber Talenta Indonesia, karena kita sudah ada di Jakarta juga, Sony juga ikut itu nanti barangkali ya. Kita akan ada pertunjukan tanggal 17 Juni di Taman Ismail Marzuki. Itu juga dalam rangka persiapan untuk tampil di Tong Tong Fair pada bulan September. Jadi bukan sanggar. Sanggar kerjanya jauh lebih berat. Saya agak lebih berat juga. Karena memang memilih yang sudah jadi lewat seleksi yang ketat, baru dia bisa bergabung di Sumber Talenta. Gitu, Made. Ya, ini rekan-rekan saya udah Mela nih ya di anak Sumber Talenta. Ya Bunda Sastri ya, ada Robi, dan itu memang semuanya punya talenta. Cuma bisa nyanyi gitu loh Bunda Mela. Itu mereka bisa semuanya, saya bisa bilang ya. Betul. Jadi memang awalnya Sumber Talenta 1, 2, 3 sampai 6 itu memang 1, 2 sampai 4 ya. Itu memang fokusnya nyanyi. Tapi kan kalau kita bicara talent kan semuanya ya. Karena itu kita buka ada nyanyi, ada menari, ada musik, ada teater, puisi segala macam. Nah, karena itu ketika mereka terpilih itu yang kita tanya memang apa pilihan pertama ketika dia masuk. Tapi setelah itu kalau nanti Mande Tati kan akan datang tuh, boleh nanti kita nonton 17 Juni di Taman Ismail Marzuki ya. Insya Allah. Nah itu kita tampilkan berupa Randai, Mahakarya Randai, The Story of Malin Kundang. Nah di situ mereka bisa memperlihatkan kemampuan menyanyinya, karena namanya tari Randai itu pasti ada unsur tari, ada unsur musik, ada unsur teater, drama, ada unsur silat, dan lengkap lah di situ. Jadi itu makanya anak-anak Sumber Talenta memang harus memiliki banyak talent baru dia bisa bergabung di kita Sumber Talenta. Gitu Mande Merah, Mande Indah yang cantik sekali. Nah ini salah satu barusan saya melihat anak-anak latihan, kemudian saya suruh gabung tadi apa ada di sini ya. Kemudian tadi kata Anda itu Indah yang jadi host itu teman Anda. Nah itu Anda itu Sumber Talenta 7. Ya. Jadi Indah teman Anda itu di Andala Suara sebenarnya Undo. Sebelum kami di Andala Suara. Kemudian Indah juga ikut di Duta Wisata. Jadi sama Anda tuh udah kena. Banyak Robi juga ada Undo. Robi juga ya. Talentanya apa tuh Bunda Sastri? Kalau Bunda Indah talentanya apa? Bisa kita tes nggak? Tanya sama Anda deh, tanya. Mau dites sama Pak Denny, Pak Dubes. Pak Dubes ini ada bos saya juga hadir nih kalau nggak salah nih. Nih Pak Sarjani, ini bos saya nih dari Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat PSDM Kemendagri. Siapa? Tuh Pak, di Kemendagri itu ada 12 komponen. Ada Dirjen Keuangan Daerah, ada Inspektorat Jenderal, ada BPSDM, dan itu punya regional di masing-masing. Dan ada Pak Sarjayadi, halo Pak Sarjayadi,
Senang nih mandi-mandi lihat Pak Sarjana di sini. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Ini baru Masya gabung Allah. agak terlambat tadi, jadi tidak dari awal tadi, izin. Salam kenal untuk semuanya, Pak Dubes juga semuanya. Salam Ini kenal. Bu Sastri ini pegawai di PPSDM yang sangat luar biasa Bapak. Jadi Oh gitu ya. atensinya Pegawai untuk plus. budaya, ya untuk kebudayaan itu saya numpang aja sebetulnya ini, numpang tenar gitu Bapak. Gitu ya. Pak Iya, Konjen, Pak Mandesa. Dubes, kemarin ini kita mengadakan namanya event internasional Minangkabau Literasi Festival. Saya nggak ada anggaran, tetapi saya mengkolaborasikan pemerintah provinsi, pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah kabupaten kota, dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Lebih anunya adalah kepala pusat PSDM Kementerian lebih tinggi. Itu 200 orang kita difasilitasi gratis. Jadi nanti Pak Dubes, Pak Konjen kalau mau ke Bukit Tinggi Pak, jangan nginep di hotel, nginep di tempat pasar jadi keren loh Pak. Mandi-mandi, Masya Allah. saya bilang mandi-mandi, ayo pulang kampung sedalahnya. Pulang kampung sedalahnya, benar Pak Sarjadi, saya sengaja nih Pak Sarjadi ada di sini biar Betul, Pak Sarjadi silakan bisa. Ibu. Jadi kami itu Ah. punya asrama Ibu. Bapak punya asrama untuk pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara di wilayah kerja kita. Jadi sepanjang sedang tidak digunakan untuk pelatihan ataupun pengembangan kompetensi, kalau ada tamu mau nginap di sana silahkan diberikan kesempatan seluas-luasnya, silakan saja. Kalau di Yang tempat menarik Dubes ya. ya, Konjen dikasih yang VIP ya kabarnya. Ya, Karena pengembangan. lupa hotel. Pengembangan kompetensinya itu apa saja ya Pak ya? Pak. Jadi untuk Jadi. pengembangan kompetensi, kami tupoksi kami adalah pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dan wilayah kerja kita adalah seluruh Pulau Sumatera kecuali Lampung. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi apa yang bisa kita laksanakan, ya sebetulnya semua kompetensi teknis, sosiokultural, kemudian manajerial, dan kompetensi pemerintahan, nah, seperti itu. Tapi luas sekali ya. selama ini yang sering kita laksanakan adalah pengembangan kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi manajerial bagi aparatur pemerintah daerah. Seperti itu, Bapak. Ya. Oh, jadi ini tangan dari Kementerian Dalam Negeri ya? Ya, kami unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri yang di Jakarta, yang sama dengan instansi kami itu ada 4, ada Bukit Tinggi, Jogja, Bandung, dan Makassar. Itu tugasnya sama, hanya wilayah kerjanya yang berbeda-beda. Gitu. Oh, di seluruh Indonesia hanya ada 4? Iya, betul Bapak. Termasuk salah satunya Bukit Tinggi? Iya, betul. Luar biasa, beruntung sekali nih Bukit Tinggi. Iya, jadi kami ada 120 kamar. Bagus. Ada 120 kamar, kapasitas per kamar 2 orang. Ya itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi yang itu mau. ada aktivitasnya seperti apa? Ada instrukturnya gitu? Iya, kami punya widyaswara, tenaga pengajar. Kalau misalnya kami untuk substansi tertentu nggak ada, ya kami kolaborasi dengan lembaga pengembangan kompetensi yang lain yang punya SDM yang terkait dengan materi yang dibutuhkan. Nah, saya punya ide nih, boleh nggak kita ngobrol sebentar? Boleh, senang dengan senang hati. Bunda nggak apa-apa ya, ini kan demi kemajuan Sumatera Barat juga. Bu Ben boleh ya? Ya, sure. Nah, ini kan ada fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan aparatur negara, ya kan? Iya, betul. Nah, di dunia internasional saat ini sedang berkembang konsep namanya ESG. ESG ini singkatan dari Environment, Social, dan Governance, ya kan? Ya. Jadi baik aparat pemerintahan seluruh dunia, negara-negara, maupun bisnis, seperti multinational corporation segala macam, itu harus menerapkan ESG ini sekarang. Nah, I pertama adalah apapun yang dilakukan, baik kebijakan maupun aktivitas harus memiliki dampak lingkungan yang baik, supaya anak cucu kita kualitas lingkungannya semakin baik. Kemudian dampak sosialnya juga semakin baik, artinya jangan sampai kebijakan itu merugikan masyarakat sekitarnya, kalau bisa berdampak sosial yang positif.
Yang ketiga governance. Nah, tadi yang Bapak singgung ini governance ini, bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur negara. Nah, yang saya lihat kalau udah bicara begini, karena ini adalah konsep global, artinya ada tantangan di mana-mana, mungkin tidak cukup hanya konsep lokal atau nasional saja, mesti kita kolaborasikan juga. Misalnya, ketika kita mengembangkan isu pertanian di daerah kita, bagaimana pertanian itu bisa sustainable, bagaimana dia tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, tidak berdampak negatif terhadap sosial, maupun yang lain-lainnya. Bagaimana misalnya industri pertanian itu bisa sustainable, bagaimana misalnya dulu cita-cita Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi bisa menjadi ujung tombak kemajuan pertanian di Indonesia misalnya. Karena pertanyaan besarnya adalah ya indikator mengapa pertanian kita kalah bersaing dengan Vietnam atau Thailand misalnya. Nah, ini kan harus ada governance-nya nih yang diperbaiki. Jadi maksud saya, poin saya di sini adalah mumpung ada wadahnya, mungkin boleh juga dilihat pengembangan kapasitas dengan menggunakan benchmarking dari negara-negara yang lebih maju dari kita. Nah, itu terbuka tuh kemungkinan kalau kita bisa datangkan tuh, Pak Andre bisa datangkan juga tuh. Ya Pak Andre ya? Asik, keren tuh. Gimana tuh kira-kira? Keren tuh. Pada dasarnya dimungkinkan Pak kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada, karena tupoksi kita kan memang untuk pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara di wilayah kerja kita. Hanya saja karena ibarat orang jualan Bapak ya, yang selama ini yang sering laku, yang sering dibutuhkan oleh pemerintah daerah itu masih lebih banyak untuk kompetensi manajerial. Bagaimana mempengaruhi orang, menggerakkan orang, nah seperti itu. Nah, dan mereka itu adalah para minimal pejabat pelaksana atau eselon 4 ataupun eselon 3 di daerah yang kita berikan penguatan-penguatan seperti itu. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, ya itu dimungkinkan, artinya kita juga bisa menggandeng stakeholder yang lain yang secara teknis membidangi itu gitu. Ya. Apakah pertanian, Kementerian Pertanian, nanti jadi kita kalau saran saya gitu. Pak Sarjayadi, kita harus punya mindset beyond capacity building dari aparatnya. Jadi pertanyaannya adalah bukan bagaimana cara meningkatkan kemampuan aparat ini, bukan begitu. Bagaimana cara dia meningkatkan pelayanannya supaya masyarakatnya menghasilkan manfaatnya. Jadi lebih ke ininya lagi, langsung ke end usernya. Nah, nanti tergantung sektor-sektornya bagian mana yang mau kita benahi gitu loh. Jadi sehingga semua pelatihan-pelatihan itu bukan hanya aparatnya yang merasa menjadi lebih terampil atau gimana, masyarakatnya juga langsung merasa, ya kan? Misalnya yang kita latih pejabat Pemda yang menangani tadi yang saya bilang, menangani pembinaan koperasi misalnya. Bagaimana dia mempunyai skill sehingga koperasi di daerah itu sekarang bisa mandiri, memiliki anggota yang terampil mengatur dirinya sendiri. Nah, sehingga industri-industri rakyat itu jalan gitu loh maksudnya. Iya. Ya, Bapak. Perlu tindak lanjut setelah ini nanti karena ini perlu dikomunikasikan lebih lebih intens dengan berbagai stakeholder lebih yang intens. Iya, oke. Jadi mungkin itu Bapak siap, kami di lain kesempatan insya Allah kita siap untuk itu. Dan ini mohon maaf ini waktunya tersita sekian banyak untuk ini. Apa ini justru ini ini gunanya begini-begini Pak. Oh siap. Silaturahmi. Iya. Nah, ini pembicaraan di awal udah seru, apalagi nanti kalau ada pembicaraan lebih lanjut gitu kan ya. Insya Allah kita akan follow up ya Pak Denny ya, Mande dan Pak Sarjayadi. Dan ada 3 hal yang memang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita bicara pembangunan masyarakat itu adalah SDM-nya harus mumpuni ya, harus berkualitas, juga ada sumber daya alamnya, dan juga ada investornya, dan juga ada regulasinya. Nanti akan jadi pembahasan yang menarik nih Pak Denny. Kita tahan dulu ya, karena ada juga nih penampilan-penampilan lain yang sudah disiapkan oleh timnya Bunda Sastri ya, berupa video. Insya Allah udah siap ya Bunda Made Indah ya untuk ditayangkan.
Masya Allah. Nah itu tampilnya di mana, Bunda Sastri? Tepuk tangan virtual. Den Haag. Di Den Haag. Oh, di Den Haag. Iya. Di Tongtong ya, pasar Tongtong. Iya, memang di Tongtong Fair itu, Pak. Kami kita juga diundang ya tanggal 28 sampai 31 Agustus sampai 10 September tuh. Saya ketemu sama Made Tati itu wah, lagi goreng pisang. Luar biasa goreng pisangnya Pak Dubes. Kita jual Pak Sarjadi, Pak Kapus. Kita jual goreng pisang di sini 2.000, di situ dijualnya 140.000. Tega ya. Baik, nah itu dia Dusana Rana dan Rantau persembahan dari Mande Sastri ketika membawa nama ya kan Indonesia, membawa nama budaya Indonesia di luar negeri, dan kita patut berbangga ternyata budaya Indonesia itu mau dari mana saja, terutama dari Minangkabau itu diterima sekali ya oleh warga asing seperti itu. Baik Bunda Mande Sastri Bakri, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya. Insya Allah kita akan ada waktu spesial ya mengupas tentang Mande Sastri dan kegiatannya para ini nih penjaga budaya. Ya Pak Denny ya, Pak Andre, penjaga budaya bangsa ya seperti itu. Terima kasih, sukses. Made Mela, saya ingin bercerita sedikit sama Pak Dubes, sama Pak Konjen, sama Made juga seluruhnya Made Band. Saya keliling sudah lebih dari 30 negara ya, 30 kali ke luar negeri sejak 2004. Kalau dihitung dari tahun 90-an barangkali sudah lebih. Apa yang bisa saya ini kan barangkali ini Pak Konjen sama Pak Dubes sudah membagi ilmunya juga. Kenapa ketika seni tradisi kita ditampilkan di daerah kita di Minang itu saya merasa tidak diapresiasi. Tapi kalau kita saya tampil di Spanyol, tampil di Rusia, tampil di Australia gitu ya, sampai bahkan ke Afrika Pak, itu mereka excited banget. Aljazair itu luar biasa menyambut seolah-olah kita nih hebat banget gitu. Tetapi di negeri kita itu tidak diapresiasi. Apa itu sebabnya? Apakah karena asing kemudian mereka apresiasi, kita pun begitu, ada yang asing kita apresiasi. Gitu, gimana tuh Pak Konjen? Boleh nggak Mela? Baik. Iya. Mande Sastri, mohon maaf. Sebetulnya ini pembahasan yang menarik dan memang perlu, karena memang kita tahu ya, seringnya budayawan dalam negeri itu tidak diterima, tapi di luar dia diterima. Itu menjadi satu polemik dan PR bagi kita. Tapi hari ini masih ada lagi yang mau tampil. Di kebersamaan kita kali ini. Kayaknya kita butuh satu topik khusus nih. Ya, butuh satu topik khusus kali ya, Bunda Mela. Karena kita juga terbatas dengan waktu, tapi insya Allah ya, Mande Indah dan Mande-Mande lainnya ini menjadi agenda khusus untuk 3M, karena bagian dari pelestarian dan pengembangan budaya kita, dan itu keprihatinan ya. Baik, terima kasih, itu catatan, benar-benar dicatat loh juga. Di radio juga kita akan coba bahas, diskusikan. Terima kasih Mande Sastri, semangat terus ya. Kalau jalan-jalan jangan lupa ada waktu ajak saya. Baik. Nanti kita lanjut. Kita tunggu undangan Dubes sama Pak Konjen. Baik, iya. Sukses selalu untuk Mande Sastri, Pak Sarjadi di PSDM-nya, dan juga Mande Indah ada kuis nih ya. Dari tadi kan kita ada kuis, terus kita juga ingin menyapa ada Mande Profesor Siti Salma nih yang juga menjadi penasehat kita ya kan. Sehat-sehat selalu ya Mande yang ada di Padang, walaupun dengan kondisi yang kurang fit masih tetap mau kebersamaan ya, membersamai kita. Silakan Mande Indah untuk jadi memandu sekarang Mande
Bapak Ibu tamu undangan semuanya, kita akan ada kuis karena tadi juga sudah di-spill ada door prize. Nah, ini kejutan juga. Dan mungkin untuk yang sesi pertama ini kita buka 2 pertanyaan dulu ya, Bunda Mel. Jadi untuk menjawabnya Bapak Ibu itu silahkan bantu nanti dijawab di kolom chat Zoom untuk jawaban dari pertanyaannya. Jadi siapa yang paling cepat nanti insya Allah kita lihat sama-sama nanti ya, Bunda Mel ya, atau Bunda Sony juga siapa yang paling cepat. Ya, benar. Kita minta tolong Mandesoni ya untuk memantau. Mohon maaf Mandesoni karena memang Mandesoni cepat ya, gercep kalanya. Ya silakan. Mau diaba-aba dulu silakan. Oke, bismillah pertanyaan pertama nih, Bapak Ibu mandi-mandi semuanya. Tanggal berapa berdirinya 3M? Tadi Bebe udah nge-spill di awal nih. Diulang berkali-kali kayaknya deh. Saya aja Dekatan dengan ulang tahunnya saya. Oh, Bapak Andre. Allah saya. Cuma beda sehari loh. Udah dikasih spillnya juga. Ayo, silakan. Hadiahnya dari Belanda nih. Insya Allah. Ya, hadiahnya dari Belanda nih. Tanggal berapa berdirinya 3M? Ada door prize-nya loh, mande-mande. Oke. Kata Pandai. Kalau kita MC nggak boleh ya? MC nggak boleh ya? Pak Denny sama Pak Andre boleh ikutan loh Pak. Udah ada nih Mas Seti satu nih Bunda Mel. Kalau Indah lihat ya gimana? Benar nggak Bunda Sony? Ada. Sudah dijawab dan benar. Ada dijawab dan benar. Ya ini juri kita ada di Bunda Sony. Dan memang sudah sekarang pemenangnya sudah ada. Ya. Yang pertama masuk dan benar adalah Mandeir dari Padang 1 Februari 2023. Yeay, selamat Mandeir. Wow, kalau sekarang kirim dari luar negeri cepet kan ya Bea nyampainya? Dibawa sama Mande Tati langsung dari Belanda. Oh enggak, saya akan sampaikan sendiri di Padang nanti. Iya, bakal pulang kampung ya. Insya Allah pulang kampung ya. Masya Allah. Nanti mungkin insya Allah kita bisa ketemu di kafenya Bande Bevi. Ya, di XD House. Iya, Bunda. Insya Allah. Insya Allah. Sip, alhamdulillah dapat satu nih. Satu lagi ya Bunda Mela, karena nanti akan ada lagi di sesi kedua. Bismillah, kita akan yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana cara menulis singkatan Mande Minang Mancanegara? Iya, dari teng. Bu Vina Gak enak banget ya musiknya. Jangan kalah orang Texas. Ya, bagaimana Pak Andre nulisnya? Ini udah dikasih tahu juga tadi sama Bebe di awal nih berkali-kali. Udah ada di chat nih bener belum Be? Itu tuh ada. Wah, banyak tuh yang masuk langsung ya. Mungkin perlu diingatkan bahwa panitia tidak boleh ikut kuis ini. Tadi lupa mungkin disebutkan. Bahasa Vietnam, bahasa Vietnam. Sudah ada yang betul. Sudah ada yang benar Sani? Ada Mande Arini Aan Seprindo. Hey, Mande Arini selamat. Jadi Tigo strip M gitu ya? Ya, Bunda Arini. Oke. Selamat. Oke, Bunda Mela. Saya mau ikutan kalau misalnya hadiahnya makan malam dengan Pak Denny atau Pak Andre. Baik. Ya, saya juga ingin menyapa ada Bunda Vina. Halo Bunda Vina, yang ada di mana nih? Kayaknya wilayah Amerika juga ya. Terima kasih loh sudah bergabung. Iya, senang sekali. Mudah-mudahan nanti sering bergabung lagi ya, Mande. Dan kita ini ada banyak sih, ada sekitar 36 orang. Mungkin nanti kita sapa satu-satu. Tapi selanjutnya kita ada performance lainnya nih. Apa ini? Mande Indah. Ini sepertinya videonya sudah disiapkan sama Bunda Sony ya. Berikutnya kita jalan-jalan kemana lagi nih Bunda Sony? Oke, ternyata kita akan menikmati
tadi Belanda, terus kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ke USA nih, ke Amerika ya. Yes ya. Nah, di Amerika tuh ada Pak Andre, ada Bu Novina, terus ada Mandeben. Nah, ini dia, kita nikmati bersama Dusun Anak Rana dan Perantau. Maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Sekarang berlebaran gayanya sudah beda, rakyat pun. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari KJRI Houston, Texas. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada Mande Minang Mancanegara. Wah, ternyata artisnya Pak Andre ini di sini. Terima kasih Mbak Andre, mantap. Nah, uniknya ketika kita berada di perantauan itu, kita memadukan dua budaya, bahkan beberapa budaya ya, dari kitanya sendiri Indonesia secara nasional, dan juga budaya daerahnya yang kita bawa, dan budaya tempat kita tinggal. Bukan begitu ya, Pak Denny, Pak Andre, ketika kita menjamu atau membuat sebuah jamuan? Dan itu bisa dikatakan bagaimana cara kita juga menjaga silaturahmi, atau apa yang bisa diambil dari kebiasaan seperti itu? Yang pasti saya seperti Pak Dubes Denny, kita selalu melibatkan masyarakat, dan meskipun mereka sebagian warga Amerika dari Texas, dari Florida, dari Tennessee, itu sangat kompak dan sangat dirasakan ya, tidak hanya pada saat halal bihalal ataupun 17-an, tapi kalau sudah bertemu, ibu-ibulah yang membuat suasana semakin seru. Apalagi kalau sudah ada janjian pakai kebaya, atau pakai, kemarin ada acara pernikahan dengan adat Minang, adat Jawa, kita bangga sekali. Tadi ada pertanyaan kenapa di dalam negeri kurang semangat. Saya yakin di dalam negeri juga semangat, Bu. Cuman mungkin nggak kelihatan gitu. Yang di luar negeri pasti sangat semangat dan sangat bangga. Apalagi saya yakin Bundo Ben sama Uda Ralph itu sangat bangga sebagai orang Padang di Tennessee. Yang pasti apalagi pakaian-pakaian yang kita pakai hari ini, bundo-bundo yang hijabnya luar biasa ya Pak Dubes ya. Itu bagi orang-orang Amerika atau Australia maupun seperti kata Pak Dubes di Jenewa, ngeliatin kita dengan serba warna itu suatu hal yang membuat mereka semangat dan penasaran. Jadi meskipun mungkin di Sumatera kurang terkesan asik gitu atau kurang disambut, tapi saya yakin kenyataannya dengan ukhuwah ini semua orang sangat mengagumi, dan bahkan saya sebagai orang Batak dan insya Allah dinobatkan oleh Bundo Ben sebagai Uda Andre ya Pak Dubes ya. Saya dijadikan orang Minang juga. Sebagai, kalau boleh saya sedikit curhat, kemarin bukan curhat ya, cerita gitu, saya pengalaman yang sangat berkesan adalah dengan seorang teman orang Padang sebelum saya ketemu dengan pasangan jiwa saya, Ibu Rika. Namanya dia marganya Koto, Pak Dubes. Jadi saya di situ melihat kompaknya Minang Sayo, dan ini loh Bu Meli, masyarakat Minang di seluruh dunia itu membawa suatu energi yang sangat positif ya, dan kadang-kadang nebeng pula orang-orang Batak maupun orang Bali, tapi selalu orang-orang Minang seperti Pak Denny nih yang benar-benar membangkitkan gairah untuk bersatu, dan warga Texas juga semangat. Kalanya mungkin kita harus tonjolkan lagi nih, selain kalau udah rame-rame, saya sama Bu Vina nih malah menortor tanpa kasih uang ya. Tapi yang pasti kalau dengan acara Ranah Minang, makanannya itu nggak terkalahkan deh. Orang-orang Amerika tuh Pak Dubes, kalau udah makan sate Padang, astagfirullah, mohon maaf, tahu diri karena tamunya banyak, jangan langsung dihabisin gitu satu piring Pak Dubes. Saya yakin di Kada Hanoi itu mereka orang Vietnam lebih sopan, dan mungkin Pak Dubes juga makan pho-nya yang halal itu
pasti mereka nggak seperti orang Texas ya Bu Vina ya, makanya kayak takut kehilangan, takut besok udah kiamat. Jadi itulah kehebatan masyarakat Minang ya, Bundo Ben ya, luar biasa, energi dan kagum selalu. Jadi Pak Baik, Andre, terima kasih, Pak Andre. kurang Sumando nggak jadi ya? Iya, Mande Ben, kayaknya nggak lengkap nih kalau dari nggak ada sesuatu yang ingin Mande Ben sharing ke kita nih, ya. Alright. Oke, jadi sekarang kita masuk ke cuplikan dari USA, begitu Mande Mela? Ya betul Be, silakan Be. Alright. Kita share screen sedikit. Halo. Iya, sudah ada tampilannya. Alright, sebentar. Teknikalnya harus di full screen. We want full screen. Anyway. Bisa Be. Yang tanpa ini lagi ketutup. Alright. Tunggu. Oh, wow. Maaf ya, teknikalnya sedikit keseleo. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mande Ben akan membawa kita lintas Amerika dan Kanada. Ya, kita mulai dari Southeast dulu, Tenggara, yaitu dari Knoxville, Tennessee. Knoxville, Tennessee, di mana Mande Ben juga sudah berdomisili di sini sekitar 40 tahun. Oke, ini pertama kita akan mengenalkan tentang Knoxville, Tennessee, gitu ya. Knoxville ini sederhana, tidak besar, tidak kecil, cocok sekali untuk sebagai kota pelajar. Tidak banyak huru hara. Dengan university induknya yaitu University of Tennessee. Mari berkunjung ya ke Tennessee dan kuliah di Tennessee. Kita support sebisanya, insya Allah. Kemudian di tengah-tengah kota Knoxville itu dibelah oleh sungai Tennessee. Jadi sungai Tennessee, Tennessee River membelah jantung kota Knoxville, the heartbeat of Knoxville. Di pinggirnya terhampar kampus UT yang bercerminkan Tennessee River. Kalau hari panas itu siang-siang itu mengkilap. Tapi kalau di tingkat atasnya kan ya, aku Mande Ben di laboratorium dulu itu. Kemudian di sini adalah Muslim Community of Knoxville yang kita sekitar ini kita salat Idul Fitri. Biasanya kita salat Idul Fitri itu di Convention Center, tetapi sekarang ini karena cuaca bagus, kita mengadakannya di luar, di lapangan, yaitu di bawah bola dunianya Knoxville. World Fair Park. Ini adalah pusat daripada tempat event-event. Dulu kita juga dengan Pak Konjen, Pak Andre, kita juga sudah ke sini begitu. Ada amfiteaternya. Di sini dulu Pak Konjen itu berbicara tentang mempromosikan tentang Indonesia di Asian Festival yang Indonesia juga ikut Agustus yang kemarin. Disinilah kita salat Id, ya. Kita pendek saja. Kemudian juga ada pada ini waktu fajar menyingsing, gitu ya, itu menyambut kedatangan Idul Fitri, menyambut umat Muslim untuk hadir untuk salat. Jadi berkumandang dari fajar itu sudah berkumandang takbir di sana. Kemudian di
kejauhan itu, di kejauhan kota Knoxville terlihat Smoky Mountain. Smoky Mountain, gunung asap, katanya ya smoky, tetapi sebenarnya itu kabut kalau istilah kitanya. Kemudian Smoky Mountain National Park ini adalah satu-satunya national park yang gratis untuk dinikmati di US gitu. Ini bebas, gratis, karena ini sesuai dengan ibah yang foundernya dulu, bahwa Smoky Mountain itu diserahkan kepada government of Tennessee dengan syarat tidak boleh memungut biaya atau tiket masuk. Jadi Smoky Mountain merupakan tempat yang populer, ya, yang populer internasional, apalagi dari Kanada. Enakan nyebrang saja sedikit melalui jembatan gitu ya, di Niagara Falls, nanti udah sampai ke menyusur ke selatan, sampai di Knoxville, lalu dari Knoxville ke Sunshine State, Florida hanya 8 jam kalau kita mengendara. Jadi menyusuri Smoky Mountain National Park, kita berada di sini, di puncak Smoky Mountain, kemudian kita ada garis demarkasinya di sana. Kaki kanan bapak-bapak, ibu-ibu bisa menginjak daerah Tennessee, dan satu lagi kaki kirinya menginjak North Carolina. Nah, ini adalah perbatasan antara Tennessee dengan state North Carolina. Yang ini di belakangnya itu Carolina, dan depannya ini state of Tennessee. Nah, kembali kepada Knoxville. Kami itu hanya sebegitulah. Kalau di tempat-tempat lain itu ya, orang Indonesianya begitu banyak, tetapi kami di Knoxville ini hanya sebegini. Ini waktu kami sholat, 6 family, begitu. Jadi cuman beginilah Muslim Indonesian Knoxville yang solid dalam pengajian. Tetapi walaupun sedikit, kami sangat solid, kompak, dan bahagia. Ya, jadi ini waktu di saat kita pergi sholat itu, MCK, Muslim Community of Knoxville, itu menyediakan bus dari masjid ke tempat sholat, karena itu traffic, mencegah traffic, jadi sangat convenient. Ini kami orang-orang Knoxville mengadakan sedikit kebersamaan. Setelah dari sholat, kita itu pergi ke tempat saudara yang ini dua sister ini, Sister Amal dan Hana, ini sangat generous, dan beliau adalah legend of Muslim community in Knoxville. Beliau itu adalah foundernya sebelum tahun 80-an. Gitu. Oke, kita masuk lagi ke tempat yang di saat Lebaran itu kami di Knoxville kedatangan Mande Dedeh dari Virginia, karena Mande Dedeh seorang pula di sana. Mande Ben juga hanya satu-satunya juga di Knoxville yang orang Minang begitu. Jadi kami bergabung, terlihat di sini kebersamaan kami begitu ya. Ini keluarga Dedeh. Kemudian dia dua adik kakak, lain ibu lain bapak gitu ya. Barangkali tidak banyak yang mau diceritakan, kami happy-nya bersama. Dan jelas makanan Padang dan segalanya begitu. Kemudian ini pengajian Tennessee lintas state. Tennessee seperti saya bilang tadi, apalagi Knoxville, itu kami tidak banyak family Muslim, jadi kita tuh adapt. Banyak teman-teman dari luar state yang datang ke pengajian Tennessee satu kali sebulan, dari North Carolina, dari Kentucky, Nashville juga masuk Tennessee ya. Jadi di sini ini Mande Minangnya yang waktu Lebaran kemarin. Dari Nashville ya, country music city, Mande Dedeh dari Virginia, Mande Ben dari Knoxville, Vina dan Yelna dari Kentucky. Nah, inilah waktu itu kami Mande yang Muslim Indonesian Community
pengajiannya di Tennessee. Nah, ini tidak asing lagi. Eid Mubarak dari Bapak Andre dan Ibu Rika, yaitu selamat Idul Fitri dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Houston. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu ya karim. Terima kasih Pak Andre. Ya, ini pesan Pak Andre untuk mandeh-mandeh Minang mancanegara, selamat Hari Raya Idul Fitri dimanapun berada. Terima kasih lagi Pak Andre. Ini lagi Pak Andre dan Bu Rika waktu mengadakan, kita ambil cuplikan ini sedikit karena saya sangat kagum. Ini so gorgeous. Ini adalah keluarga Minang Houston. Sedangkan kami di Tennessee, di Knoxville, cuma saya sendiri begitu ya. Jadi alangkah hebatnya, gorgeous. Jadi ini waktu keluarga Minang Houston itu berhalal seperti yang diceritakan oleh Bapak Andre tadi. Maaf ya, ini lihat nih, wah halal-halalnya. Gorgeous. Ini Ibu Erika, ini Pak Andre di sini, ya, alangkah. Oh, alhamdulillah, gitu happy-nya. Ini lagi hampir sama ya dengan cuplikan videonya tadi itu, Mandevina di Kathy Houston, Tennessee, Knoxville, Texas, itu namanya Kathy, tempat Mandevina tinggal. Waktu Lebaran bersama dengan Bu Erika, diambil cuplikannya oleh Mandevina untuk kita share di sini. Kemudian ini keluarga Mandevina, yang mana Mandevina ini sebenarnya itu lebih banyak di Alaska daripada di Texas. Ini pengalaman-pengalaman beliau selama di Alaska. Merah putih berkibar juga meskipun kedinginan salju Alaska. Ini keluarga beliau yang di sana tentu terkenal dengan salmonnya ya, salmon. Oke, kita berpindah ke Lexington, Kentucky. Mandeh Yelna dengan Bapak Aslim Janas Malin Sultan. Waktu ini adalah cuplikan foto-foto beliau waktu halal. Yang menarik lagi ini, beliau ini barusan pindah ke US. Sebelumnya itu adalah di Belgia. Sebelumnya lagi adalah di Mauritius Island, sebuah pulau kecil yang terombang-ambing di lautan India. Jadi agak ke timurnya dari Madagaskar. Menarik sekali. Ini adalah kota yang mahal nih, kota tempat wisata saja mungkin. Kemudian mungkin nanti juga kita bisa minta pengalaman beliau di sana. Mandeben juga karena sendirian itu pergi berhalal kemana-mana. Ini di Atlanta, Georgia, neighbor kita. Kebetulan saat itu IKMIA, Ikatan Keluarga Minang Indonesia Atlanta, mengadakan halal sekalian dengan peresmian tempat ibadah beliau di sana, itu rumah. Itu jadi mulai di sana, hari itu peresmiannya, pengguntingan pitanya oleh apa istilahnya ya, ini bapak-bapak ini adalah founder daripada IKMIA dulunya. Beliau ini sangat gimana ya, interesting begitu. Bapak ini nggak usah saya sebutkan namanya ya, ini yang pertama tahun 50-an dipilih oleh pemerintah Amerika untuk diundang ke Amerika dari Indonesia begitu ya, waktu 50-an. Beliau masih muda sekali. Anyway, jadi ini keluarga Minang yang ada di Georgia, Atlanta, Lenny and Shirley. Ini anaknya Lenny berdua, putri-putrinya. Ini putri-putrinya Shirley. Kebersamaan yang lain dari yang lain. Ini kebersamaan kita dengan keluarga Mandeh Lenny.
Dan ini keluarga Leni, suami Leni, anak putrinya yang berdua, karena ini kita kebersamaan kita dengan anak-anak. Kemudian kita pindah ke Baltimore, Maryland. Ada Ibu Nuri Over di sana. Ibu Nuri ini sangat aktif, selalu aktif. Sekarang beliau ini sangat aktif itu membuka activity baru lah begitu ya, Studio of Art Kebaya. Jadi Mande Nuri ini juga mengajarkan dan membuat kebaya spesial Indonesian kebaya begitu ya, asik sekali. Ini beliau berfotonya itu di Studio Art Kebayanya Baltimore itu bersama Ibu Ayu Rozan, istri Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Nah, studionya bagus sekali, semoga ini lancar. Kemudian kita pindah dari Baltimore, kita pindah ke Albany, New York. Ini adalah Mande Irma Media Johnson. Jadi ini adalah kantor Gubernur Albany. Albany adalah capital city of New York State. Prof juga dari sana. Kemudian beliau itu bersembahyang Idul Fitri di depan lapangan kantor Gubernur Albany itu. Terlihat warna-warni tulipsnya yang ikut meriah menyambut Idul Fitri, insya Allah. Kemudian kita menyeberang jembatan Niagara Falls, kita pergi mengunjungi Kanada, yaitu Mandeh Neng Raffenalia Supriyadi yang mengadakan hal-hal di kediaman beliau, yaitu di Vancouver, British Columbia, di Kanada. Nah, ini mungkin Bapak-Bapak, Pak Dubes dan Pak Konjen sudah kenal dengan Bapak Konjen di sana, insya Allah. Inilah kebersamaan beliau. Tidak memperpanjang waktu, ini juga nih Pak Dubesnya ya, Pak Konjennya ya, gitu. Insya Allah. Oh ya, tidak cukup kalau Mandeben tidak menyeberang ke Riyadh, itu menemui yang tidak asing lagi, keluarga Dinita Melasari, yaitu yang moderator kita yang tidak asing lagi. Ini waktu graduation suaminya Mela, yaitu Bapak Arya Widiawan, PhD, itu S2 dan S3 beliau itu di Saudi Arabia, King Saudi ya, gitu. Kemudian pakaian ini lain dari yang lain. Kalau kita di mana-mana kita graduate pakai toga ya, tapi di Saudi Arabia justru pakai pakaian kerajaan, lain dari yang lain. Ini Zahid, anak Mela yang kecil ini so cute, very aktif sekali. Nah, barangkali ya sebegitu saja, mungkin agak sepi yang slide-nya Mandeben. Insya Allah kita akan melalang buana lagi nanti ke daerah-daerah lain di United States atau di state yang lain. Saat ini sebegitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau ke Tennessee? Silakan nanti. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya orang-orang yang ada di Amerika sana, ahlan wa sahlan untuk segera datang ke Saudi Arabia. Begitu juga dari Hanoi dan juga Texas dan dari belahan lainnya ya. Masya Allah. Tapi ini ya, maksudnya ketika kan tadi Bebe bilang cuma sendiri di sini, tapi ternyata tuh akhirnya tuh Bebe bisa menggabungkan mande-mande dari mana aja gitu dengan mande-mande mancanegara ini. Kan tadinya Bebe cuma sendiri, tapi akhirnya silaturahmi kemana-mana. Ternyata Bebe akhirnya menginisiasi agar semuanya bisa terkoneksi begitu kan, Be? Masya Allah. Ya, insya Allah silaturahmi.
Ya. Ya, karena kita tahu kekuatan dari manusia itu adalah silaturahmi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri kan, Made Indah ya. Baik, Made Ben, ceritanya menarik. Saya juga jadi pengen ke Alaska itu ya, cuma baru sebatas mimpi nih Made Vina. Tapi itu tadi tidak ada yang tidak mungkin ya, Made semuanya. Dan untuk itu makanya mari kita eratkan lagi nih silaturahmi kita, terutama bagi anggota 3M ya, Made Minang Mancanegara di mana saja berada, kita aktifkan WhatsApp grup kita boleh saling sharing apa saja ya, baik di ranah maupun di rantau. Mana tahu itu menjadi inspirasi, karena saya yakin nggak hanya the power of doa, tetapi the power of writing, the power of thinking, pokoknya apa aja itu punya kekuatan seperti itu. Dan salah satunya adalah kekuatan dari penjaga budaya kita juga, yakni yang sudah berumur kesenian ini sudah sangat tua sekali ya, Made Indah ya, yang akan kita nikmati bersama. Nah, dari mana nih, Made Indah? Terima kasih untuk Made Ben ya, presentasi dan videonya. Sekarang kita balik ke Indonesia lagi nih, ya Made Mela. Jadi kita akan lihat penampilan video tari toga dari Dharmasraya. Ini videonya sudah disiapkan juga oleh Bunda Sony. Bentar lagi akan kita saksikan bersama. Dan nanti kita bisa tahu ya, tari toga itu seperti apa sih, tarian tua yang bagaimana sejarahnya dengan narasumber yang kan sebuah banyak makna di dalam itu juga ya Bunda Mela, cara mengkomunikasikan sesuatu. Nah, kita akan lihat tari toga. Saya juga penasaran sebenarnya, belum pernah lihat nih. Apakah toganya kreasi beliau sendiri ya, kreasi oleh Made Mares. Iya, kita nikmati bersama.
Wah, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Iya. Manda Indah, tadi saya tuh kalau pertama tuh tarian toga. Saya kirain toga untuk graduation ya. Karena kan di Saudi nggak ada pakai toga juga. Ternyata apa nih? Kita penasaran, silakan Manda Indah. Barangkali bisa bertanya-tanya kepada narasumber. Mande Marasinda untuk cerita ya, Bunda Mela, apa sih cerita di balik tari toga tadi gitu? Karena kan melalui tarian itu banyak maknanya pasti kan ya. Saya juga tadi mikirnya nunggu-nunggu toga, tapi nggak ada kelihatan toganya. Saya undang, mari kita undang Bundot. Nih, Bunda lagi masih mute nih posisinya. Coba dinyalakan mic-nya, Bunda. Belum, masih belum. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Bem, ya, Bunda Tati, Bapak Beni, ya semuanya yang kecil tidak disabut, yang gadang tidak disabut, yang kecil tidak disabut namo, yang gadang tidak disabut galak. Ya. Baiklah, kami akan menceritakan sedikit tentang tari toga. Jadi kata togahan ini sebetulnya merupakan larangan gitu. Jadi toga itu artinya bukan toga untuk orang wisuda, tapi toga itu adalah kata larangan supaya masyarakat yang berbuat kesalahan jangan mengulangi lagi. Jadi dalam tari toga ini merupakan suatu cerita yang mana seseorang anggota dari kerajaan dulu, masyarakat waktu itu adakan berburu babi. Jadi ada seorang pengembala yang tidak mendengarkan apa raja supaya orang ini untuk mengurung ternaknya. Jadi waktu berburu babi itu malah ikut juga putra mahkota dari kerajaan, waktu itu masih kerajaan Melayu Pura, ikut juga dia berburu. Jadi dalam perburuan tersebut karena kelalaiannya ini meninggal putra mahkota yang oleh kerbau si penggembala gitu. Jadi karena meninggalnya putra mahkota ini, maka orang yang punya ternak ini dipanggil ke kerajaan untuk mempertanggungjawabkan. Waktu itu berlakunya hukum pancung. Kalau ada yang meninggal, maka orang tersebut harus dihukum pancung. Jadi karena ini merupakan meninggalnya bukan karena dia sendiri, hanya oleh ternaknya, maka ini diadakan sidang di kerajaan. Jadi sidang pertama itu sidangnya 7 hari 7 malam. Jadi lagu dendangnya itu berisi tentang cerita. Pamannya malam pertama itu dia menyembah kepada raja, minta diampuni segala kesalahannya. Itu lagunya itu Adoya namanya. Yang kedua itu juga apakah ada kendala jaringan seperti ini? Ya, sudah. Oh iya ya, Bu. Iya, mari kita tunggu. Oh, berarti, nah itu dia ya, Manda Indah. Sambil menunggu Tuan Aci Marhasnida hadir kembali, budaya kita itu tarian, seni-seninya itu banyak filosofinya ya. Ternyata ada kisah tragis juga di balik itu ya. Jadi mungkin ya bisa dibilang tadi memang kalau dilihat dari iramanya memang ada dendang-dendang yang ada mengarah sedih, kan tadi kan bercerita tentang itu ya tadi ya, Bunda Mela ya. Iya, klasik sekali ya.
iramanya seperti itu. Dan ini memang perlu dilestarikan. Dan kalau nggak salah dari daerah Dharmasara ya, Damas Raya. Kalau di Malaysia ada nama Damansara, jadi suka tertukar. Iya. Dan ini merupakan kerajaan-kerajaan kecil. Apakah Bande kita sudah masuk kembali? Sepertinya belum ya. Oke, baik. Biar kita mengefektifkan waktu juga, kita kuis dulu kali ya. Tadi kan sudah kuis pertama nih ya. Nah, ada kuis kedua. Silakan, Mande. Indah untuk siap-siap lagi ya. Tapi nanti ada note di awal kalau panitia mohon tidak bergabung begitu ya, Bunda Mela. Karena ya sudah ada dapat clue-nya sebelumnya. Oke, jadi ini langsung aja 3 hal ya, Bunda Mela ya. Ini tadi kita ada pertanyaan ada 5, berarti 3 lagi pertanyaannya sama. 2 aja dulu, biar nanti di akhir 1, biar penasaran. Boleh, siap. Oke, nah pertanyaan di sesi 2 ini nanti seperti biasa dijawab di kolom chat. Oke, siap-siap ya Bunda semuanya. Sebutkan 3 negara tempat Mandeh Minang mancanegara berdomisili. 3 aja dari semua yang banyak yang ada. Nih, belum muncul nih. Semangat Bunda-Bunda. Silakan. Enggak hanya mande-mande, bapak-bapak juga boleh, Pak. Iya, bapak juga boleh, Bapak. Dari video tadi sebutkan Pak Mela ya. Oi, Hanoi, katanya gitu. Pak Andre, ini. Masya Allah. 3 di pantai, 3. Kalau enggak, nilai kurang. 3 negara nih. Ya, Pak Andre. Ayo Pak Denny, jangan mau kalah Pak Denny. Pak Satyayati. Ya ini sudah ada yang masuk, boleh di iniin. Oke, Bunda Ben di juri B. Ini benar ya, B? Oke. Soalnya betul hafal. Ya, oke. Oh, dari hari ini lagi. Oh no. Ada Bunda di paling awal ada Bunda Vina. Ini jawabannya yang mana, B? Yang pertama menjawab Bunda Vina. Betul. Nah, Bunda, maaf karena itu sinyal di sini. Ya, Bu. Kita sudah menunggu tadi untuk kembali bergabung. Iya, ya. Oke, B, gimana B? Udah ketemu B, Bunda Sony yang untuk ini Bu Vina ya? Bunda Vina ya? Yang tepat karena pertanyaannya adalah negara adalah Bundoleli, Belanda, US sama Vietnam. Ya. Jadi karena negara gitu ya, udah Vina ya. Izinnya dia ada Ibu Leli Refni. Jadi mungkin nanti Bunda Sony izin ngerekap ya Bunda, nanti mungkin di akhir kita remind lagi pemenangnya. Oke, selamat Bunda Leli Refni. Satu lagi, ini pertanyaannya pasti sangat gampang nih. Siapa nama pembina Mandeh Minang Mancanegara? Ya, silakan. Barangkali yang di Hana juga boleh menjawab. Dan juga yang lain. Nama lengkap ya, izin Bunda-Bunda dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, nama lengkap. Tapi nggak usah pakai gelar apa ya Pak. Sudah dijawab oleh oleh Mande Vina. Ya, Indah serahkan kepada juri ini, B. Bunda Sony. Aduh. Mande Vina yang pertama menjawab. Ya, Vina pertama menjawab. Oke. Kalau yang lengkap namanya Mande Nevi, Bapak Denny Abdi. Nah, kita mau yang lengkap atau yang pertama? Ayo, Pak Ben. Mungkin tidak apa-apa, Pak Denny dia tahu gitu ya, Pak Denny Abdi. Kita nggak bilangin nama lengkap gitu tadi. Iya. Nah, jadi boleh Mandeh Leli gitu, insya Allah. Bunda Vina ya berarti ya. Bunda Vina. Oh, Mandeh Vina. Oh ya, oke. Mandeh Vina, congratulations. Datang ke Indonesia ya, mengambil hadiah dari Belanda. Datang ke Indonesia.
Insya Allah pulang ke Indonesia. Kita lanjut lagi karena tadi sempat terputus, ada Mandetun Aci Marsahin Sinda tadi. Silakan Mande untuk melengkapi informasi tentang tari toga ini. Oh iya ya, baik. Ini apanya belum juga masuk lagi nih. Apa bisa didengar saya Mande? Bisa. Bisa dengan jelas, iya. Ya, baiklah. Ini kan tari toga ini katanya tadi kan artinya togahan. Jadi waktu zaman kerajaan Melayu Pura itu, ya. Jadi tari toga ini sudah ada. Jadi tari toga ini merupakan tari tradisional yang termasuk tertua gitu ya. Jadi dari bahasanya itu bahasa Melayu yang sangat tua sekali. Jadi waktu kami pertama kali dulu itu kami juga kurang mengerti dengan bahasanya tersebut. Jadi yang ini orang yang mendapat hukuman di kerajaan, jadi sair-sairnya itu adalah malam-malam tiap malam sidang gitu. Jadi tiap malam ada sidang, itu semuanya itu diadakan berupa sair, berupa pantun, itu menggambarkan alur cerita dalam sair-sairnya tersebut. Jadi ada 7 sair dalam tari toga ini. Jadi menggambarkan bagaimana menegakkan hukuman di kerajaan waktu itu. Jadi zaman Melayu Pura itu telah ada hukuman. Jadi sudah ditegakkan hukuman waktu itu. Nah, jadi inilah kepada masyarakatnya menggambarkan bahwa kita harus patuh kepada aturan-aturan kerajaan. Jadi dia tidak mengajar langsung ke masyarakatnya. Jadi dalam acara-acara tertentu di kerajaan ditampilkan tari toga ini. Sehingga dengan menampilkan ini artinya dia sudah mengajarkan bahwa dia harus patuh dengan aturan-aturan kekerajaan. Nah, jadi dengan sendirinya orang itu dalam tari toga ini mengajarkan kepatuhannya kepada kerajaan. Nah, gitu. Nah, jadi inilah dari tari toga ini. Jadi tari toga ini sangat bernilai tinggi. Jadi sangat yang diagungkan di kerajaan. Karena bukan harus rajanya membilang ini jangan dilakukan, ini jangan dilakukan. Tapi cukup tampilkan dalam acara-acara Batagak Gala atau turun mandi anak raja atau barale. Ditampilkan di zaman kerajaan itu dulu tari ini. Jadi menggambarkan suatu hukuman yang sangat berarti gitu. Nah, jadi di tari toga inilah yang tampil waktu itu dalam acara-acara kerajaan. Jadi dalam terakhir itu ada dendangnya lawi tapanggang menjadi baro ambun satitiak nan mamadami. Ada pantun terakhir. Jadi itu adalah ampunan dari raja. Jadi ambun satitiak tadi yang memadami adalah tita raja. Jadi tita raja jangan kau ulangi lagi. Nah, itu kata sepatah dari raja. Akhirnya orang yang mendapat hukuman pancung ini dimaafkan oleh raja. Itu adalah tita raja. Nah, begitu. Jadi dalam akhir lagu sair tari toga ini ada terakhirnya lawi tapanggang menjadi baroh ambun satitiak yang mamadami. Itu tita raja. Jadi inilah yang dimaksud dengan tari toga ini. Jadi diharapkan kalau dapat hukuman itu diharapkan tita raja itu. Jadi kalau seandainya keputusan dalam sidang tidak mendapat kata sepakat, akhirnya sidang akhirnya keputusan diberikan kepada raja. Jadi dalam tari toga ini setelah berjalan 7 hari 7 malam dalam sidang ini tidak mendapat kata sepakat, terakhir diserahkan kepada raja. Akhirnya raja bertita, jangan kau ulangi lagi gitu, jangan diulang lagi. Nah, jadi akhirnya
orang ini mendapat ampunan dan mengabdi ke kerajaan gitu. Jadi Bunda, maksudnya toga itu togah tadi ya. Tadi Bunda bilangnya toga, apa tagah lebih ke tagah ya. Bahasa Seguntua toga itu larangan gitu. Tagah. Ya. Toga itu larangan. Bahasa kampung di sini toga. Jan dibuat elai. Tagah gitu ya, kalau kita bilang bahasa Minang kan kok tagahan gitu ya. Bukan. Kalau bahasa Seguntua bukan tagahan. Toga. Ya. Oh iya, oke, kejawab ya Bunda Mela. Iya. Nah, tagah gitu ya, kata tagah kalau bahasa Minang ya. Seperti ini ya, bahasa daerah misalnya Payakumbuh kan, tagah, toga. Jadi di sini agak menyerupai daerah sana bahasanya. A-nya diganti dengan O. Jadi tagah. Iya begitu. Ini saya belum pernah kata Mas Raya juga nih. Iya. Terima kasih Bunda. Ini kita mau jalan-jalan ke negara lain. Indah. Iya Pak Edi. Saya boleh ini nggak minta maaf ini, saya harus pamit karena ada kegiatan lagi besok pagi-pagi harus saya siapkan. Sambil pamit, saya cuma mau komen saja sedikit. Pertama tentu apresiasi ya terhadap kegiatannya. Banyak sekali sebenarnya selain silaturahmi, penampilan budaya, banyak nilai-nilai yang kita dapatkan hari ini. Nah, tapi ini harus ditangkap secara serius. Tadi misalnya contoh penjelasan terakhir ini, Bundo Sastri Swini tadi juga memberikan penjelasan tambahan tuh di grup chat. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bundo Sastri, walaupun tadi Bundo Mela mengatakan nanti perlu pembahasan tambahan, tapi secara singkat saya ingin merespon, mengatakan mengapa kurang penghargaan kita terhadap kesenian kita sendiri di dalam negeri. Satu, kesenian dan sejarah kita itu tidak dihargai secara literatur di dalam pelajaran-pelajaran kita. Contoh, barusan informasi yang ditambahkan Bundo Sastri Swini, itu nggak banyak kita yang tahu itu. Ya kan? Nah, sekarang kita terkaget-kaget dengan sejarah kita sendiri. Itu satu. Jadi harus ada penghargaan, apresiasi kepada yang diturunkan kepada generasi muda. Itu penting. Dari apresiasi itu akan muncul penghargaan terhadap sesuatu yang nilai-nilai luhur, apakah itu budaya, ajaran-ajaran dari zaman-zaman kerajaan dulu, tarian sifatnya. Karena yang namanya kalau kita tampilkan ke mancanegara, orang pertama kali melihat pasti kagum, itu pertama kali pasti melihat. Tetapi ketika anak-anak muda kita setiap hari dia lihat, mereka tinggal di Padang, mereka lihat tarian Minang, tarian Pasambahan, udah mereka anggap biasa saja. Ini tidak, karena apa? Karena mereka tidak tahu nilainya, tidak tahu ceritanya, tidak tahu sejarahnya. Jadi ini yang harus kita galakkan, itu satu. Yang kedua adalah seberapapun idealisnya kita, seberapapun kecintaan kita, nilai ekonominya harus ada. Kalau enggak, itu tidak bisa menjadi andalan untuk ke depan. Kita minta anak-anak muda kita mempelajari sejarah, mempelajari nilai-nilai luhur kita. Pertanyaan mereka, saya bisa hidup nggak dengan mempelajari ini? Ternyata nggak bisa. Kenapa di Amerika bisa? Kenapa profesor sejarah di Amerika itu bisa sangat dihargai orang? Dan dia mampu menghidupi keluarganya. Ya kan? Merupakan profesi yang sangat dihargai. Karena ada nilai ekonominya, timbul dari apresiasi tadi. Nah, jadi itu Bundo Sastri yang harus kita lakukan. Kita harus mengemas tarian-tarian itu dalam sebuah konsep yang ada punya nilai ekonomi. Contoh, tarian-tarian di Bali. Itu kan seniman-seniman Bali itu kan nggak pernah kekurangan, nggak pernah kurang event untuk tampil, tidak pernah kekurangan mencari-cari sponsor apa segala macam, karena orang datang melihat dan menghargai. Ya kan? Karena dikemas dalam sebuah konsep budaya, sekalian dia menjual Bali, sekalian dia menjual tariannya, budayanya, ceritanya, sejarahnya. Itulah sebenarnya hakikat mengapa orang berwisata. Bukan hanya melihat lautnya indah, gunungnya indah. Setiap negara punya laut dan gunung yang indah. Coba aja, mana ada negara yang tidak indah? Ya kan? Cuma ketika lengkap dengan cerita, oh alam ini dulu ini adalah ceritanya begini, ini kejadian, dan itu ditulis
Apalagi kalau sampai difilmkan, wah itu luar biasa itu. Nah ini kegagalan kita yang belum mampu kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, seniman-seniman itu akan sama penghargaannya seperti profesi-profesi lain. Sama dengan profesor, sama dengan insinyur, sama dengan diplomat, tidak kalah gitu loh. Itu kira-kira sebelum pamit. Luar biasa. Luar biasa, Pak Dubes. Pak Dubes luar biasa. Mungkin Mande Indah sama Mande Mela, Pak izin saya bicara Pak Dubes. Saya undang nanti bulan November boleh nggak jadi narasumber bicara soal Luar biasa. budaya dan ekonomi. Ya. Alhamdulillah. Pak Dubes. Tapi katanya Bu Sastri mau ke Hanoi. Iya. Kalau diundang saya datang. Tadi ada Sastri Bakri beda dengan Sastri Swini. Ya tadi barusan si Pit itu adik saya, adik sepupu saya. Oh iya betul. Fitri anggota saya juga di suku Peta. Ya. Itu adik sepupu, ibunya Pit adalah kakak ayah saya, kakak kandung. Jadi Pak Dubes harus segera ke Florida nih Pak Dubes karena ada Bunda Pit di Florida. Harus ini orang Sumando nggak jadi nih harus patuh sama bundo-bundo. Saya Pak Dubes tuh. Iya. Kalaupun bapaknya nggak jadi nanti anak-anaknya lah. Amin. Pak Dubes, Pak Denny, satu closing statement yang menginspirasi dan juga autokritik untuk kita bersama, dan memang itu PR literasi, lagi-lagi literasi juga sebagai salah satu bentuk ataupun ya bukti ya data ilmiah bisa dikatakan seperti itu juga yang bisa kita pakai sebagai rujukan untuk kita menurunkan cerita-cerita sejarah baik itu bersifat nasional ataupun daerah ke generasi muda kita, dan tinggal bagaimana kita ada nilai ekonominya sehingga dia bermanfaatkan juga kreativitas betul. Disitulah dituntut kerja keras, kreativitas dari para penjaga budaya ini dan dukungan dari pemerintah tentunya ya, bagaimana bisa dari Pak Konjen Houston. Baik ya, maaf ya, ini sebenarnya maaf Ibu. Saya juga mungkin mau pamitan Ibu, mengikuti Pak Denny. Ikut-ikutan nih Pak Konjen nih. Pak Dubes ini luar biasa, 3 jam setelah mengurusin hubungan antar negara. Kami kagum sekali Pak Dubes dan visinya bagus. Saya mungkin sedikit menambah juga, yang disampaikan Pak Dubes itu benar sekali. Namun saya ingin sampaikan bahwa kalau di Amerika itu kita bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Pakistan, dan pada akhirnya yang saya perhatikan itu Pak Dubes, alhamdulillah dengan platform sosmed, platform Instagram, nilai ekonomi bisa dioptimalkan. Kita sekarang perhatikan banyak sekali yang non-Indonesia itu mengadakan YouTube dan mereka tekun. Dan kalau mereka tekun kelihatan, tidak hanya dari like-nya tapi dari kontennya. Dan disitulah banyak sekali universitas yang ingin belajar mengenai saat ini. Ini Pak Dubes, ibu-ibu yang saya hormati, di Atlanta itu ada satu universitas yang mendalami mengenai gamelan dan juga mendalami mengenai Islam. Jadi memang nggak mudah. Kendala di Amerika itu orang nggak peduli, kecuali kalau kita benar-benar masuk ke muka mereka. Kalau di Australia Pak Dubes lebih gampang karena mereka butuh kita. Tapi di Amerika itu Bu Uda Ben ya, Bundo Ben, Bundo Piet, kita tuh harus berjuang dan konsisten. Jangan kasarnya ya hangat-hangat hanya untuk tahunan gitu ya. Tapi kalau memang dari salah satu hasil diskusi ini, Bundo Mela, adalah kita buat suatu dokumen YouTube atau dokumen yang bisa menjadi rujukan kita, terus kita bangun setiap saat Pak Dubes ya, nggak hanya sejarah-sejarah yang sangat bermakna di Kota Padang dan di Sumatera Barat tersebut, tapi juga anak-anak muda juga semangat, dan kita dari perwakilan baik itu di Hanoi maupun di Houston, kita yang malah bangga dan bisa mendatangkan. Jadi nilai ekonominya juga selain kita bisa makan di Wisma Hanoi, tapi juga di Houston kita bisa makan steak yang halal insya Allah. Jadi itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Jangan kita merasa puas atau kecewa karena kurang ngangkat, tapi percayalah bahwa ada yang nonton, dan pasti itu peran saya dan Pak Dubes untuk selalu mengundang. Saya juga ingin diundang ke Hanoi Pak Dubes karena silaturahmi kita tuh jauh sekali. Pak Dubes sama saya tuh hubungannya udah dari New York ke G20, dan saya udah brother saya udah Denny. Jadi saya sangat setuju dengan visinya Pak Dubes. Insya Allah kita semangat terus. Yang pasti dengan ukhuwah ini Bunda Meli,
Bunda Mela, mohon maaf, ini terjemahan di Amerika suka berubah-ubah nih sistemnya nih karena teknologinya terlalu canggih, nggak pakai bahasa Padang. Jadi ya, saya terima kasih telah dilibatkan dan bersama Pak Dubes dan Bundo Ben dan Bundo-Bundo yang hadir, tentu Pak Sarya Yadi itu maupun Bundo Sastri. Ingatlah kita di perwakilan, when you're ready, we'll welcome you. Memang yang banyak tuh Jawa Barat Pak Dubes. Mereka serajin sekali tuh kerjasama dengan Pertamina langsung, pokoknya undangan kita sampaikan, fasilitasi kita siapkan, tapi semangatnya ya konsisten gitu. Jadi nggak hanya buat satu kelompok, tapi mudah-mudahan anak muda di Kota Padang maupun di Bukit Tinggi maupun dimanapun dapat menjadi bagian diplomasi ya Pak Dubes ya. Apalagi ini diplomasinya Bundo Kanduangin, Bundo Ben ini hebat sekali nih. Tadi paparannya dari Atlanta ke Florida, luar biasa Pak Dubes ya. Jadi semangat terus. Insya Allah dengan sosial media kita akan merujuk, kita manfaatkan linknya, kita akan tunjukkan ke warga Amerika. Terima kasih Pak, Ibu. Pamit ya. Banyak Pak Andre. Baik. Ya, Bundo-Bundo ya. Terima kasih. Oh, foto dulu tadi Bebe bilang ya. Oh ya, boleh. Foto dulu. Nah, saya ingatkan tadi soalnya Bebe mengingatkan biar nanti. Silahkan Bapak Ibu, Bunda-Bunda Ya, untuk foto nyalakan. dulu di on-kan ininya. Ya, sambil memoto, sambil kita foto, Mela juga ingin mengingatkan, jangan kemana-mana, tinggal 2 lagi ini performance, dan tentu saja makin menarik performance persembahan dari adik kita. Oke, sudah masih ada yang belum nyala, tapi yaudah kita ambil aja gambarnya berarti ya Bunda Sony ya. Oke, dengan 1, 2. Boleh dihitung. Iya, nanti juga ada dendang. 1, 2. Ada dendang dari Mandeir secara live dan juga performance dari Sanggar Budaya yang sudah terkenal ya, yang dibina oleh Dendang kok harus malam. Allah Semakin ya. malam semakin malam itu. Bagi yang belum tahu nih, Sastri Swini, Mandis kita Sastri Swini ini adalah ahli literasi. Mungkin Adek bisa menjelaskan sedikit. Nah itu. Yang Nanti bikin sesi khusus Bu Ben. Iya. Kita undang literasi kita undang Bu Ben harus mengundang para pengamat atau pemerhati budaya Minang dari seluruh dunia. Insya Allah. Ya. Insya Allah Pak Dan Denny. itu dilaksanakan di Saudi kali ya. Ya. Iya, kita ke Hanoi sebelum Pak Denny pulang. Pesan Pak Konjen yang penting konsisten ya Pak Konjen. Jadi dirjen. Ya. Amin. Pak Konjen. Pak Konjen tuh yang penting konsisten Pak Konjen. Pak Konjen, kami ini setelah ini ada follow up yang juga kita harapkan untuk Pak Konjen di US. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Oke ya, Bundo-Bundo semua ya. Terima kasih Pak Denny. Pak Denny, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Andre Oman. Pak Konjen, sehat-sehat Pak Konjen. Pak Dubes, selalu salam buat Uni Christine. Ya. Ini Salam untuk Bundo Rika ya. Waalaikumsalam. Baik, Mende Indah, luar biasa kebersamaan kita hari ini ya, Bapak-bapak diplomat yang sudah berkenan, dan kita juga apresiasi sekali nih Bundo-bundo, mande-mande yang masih bertahan. Dan juga ini ada dari Radio Gebu Minang, ada udah Azbi dan juga udah Adit, dan juga ada Mande Neti, ada Pak Kamal Muhammad juga nih ya, Mande Armenia. Nah, terus tadi Mande Yulia, juga Mande Wevi, banyak ya, Mande Sri Setiawati juga. Ini adalah orang-orang yang punya harta karunnya Minangkabau, yang nanti ditunggu nih jadwalnya nih, jangan seminggu sekali nih, sepertinya nih harus 2 minggu sekali ya. Karena memang salah satu sosialisasi kita ya, seperti tadi, tidak hanya dalam bentuk literasi tetapi juga ada aksi. Nah, aksinya ya bisa berupa penampilan atau kegiatan seperti ini, dan juga yang lainnya ya. Baik, Made Indah,
kita nggak lengkap ya kalau nggak ada yang live, ya kan? Nah, sekarang mau penampilan apa nih? Kita ada 2 penampilan lagi dan ini nggak boleh dilewatkan. Ya, betul sekali. Nah, ini tuh kita akan jalan-jalan ke Melbourne. Nih, sepertinya akan ada pemutaran video juga nih ya, Bunda Mela. Mungkin Iya, sini dan langsung nanti, langsung ada penampilan live juga ya. Dendang ya? Nah, ini silakan. Iya, Dendang dari Mandeir. Nah, baik, kita nikmati video dari Melbourne. Ingatlah ketupat opera yang tak menanti, semuanya disiapkan dengan sepenuh hati. Tinggal hadirin wafat ini, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Maafkan lahir dan batin, lahir dan batin. Rakyatnya makmur terjamin. Iya, itu dia ya. Dan Manda Indah, kalau Iya, kita bicara umat Muslim, itu alhamdulillah ya, hampir di setiap negara, terutama Eropa, Amerika tuh banyak yang sudah tertarik dan menjadi Muslim ya, menjadi mu'alaf. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran umat Muslim di berbagai daerah ataupun belahan dunia, yaitu tadi yang dikatakan oleh Pak Andre maupun Pak Deni tadi, bisa memberikan rahmatan lil alamin untuk kita bersama. Manda Indah, tadi kan kita mau dendang ya, tapi kayaknya kalau dendang itu lebih enak sebagai apa ya, penutup performance kita. Nggak seru kan? Nah, tadi kita sudah jalan-jalan ke Melbourne ya. Sekarang kita mau nikmati dulu dong. Ada, kalau misalnya kita sering mendengar Sanggar Budaya Sofyani, itu udah nggak asing lagi ya. Benar ya. Dimana almarhumah Allah yarham, semoga Allah merahmati Mandeh kita ini, itu sudah lama sekali dan juga performance-nya sudah sampai ke beberapa negara. Nah, sekarang dilanjutkan perjuangan beliau oleh anak sulungnya. Untuk itu kita sapa pembina ataupun penerus, yang bisa kita katakan juga para pejuang penjaga budaya, yakni Mandeh Soni. Selamat malam, Mandeh Soni. Assalamualaikum, apa kabar? Wah, jadi Sanggar Tari Sofyani ini memang sudah, sekarang tuh sudah membina dari anak-anak juga kan ya, Made? Apa dari dulu kayaknya juga sudah mulai ya, anak-anak juga bergabung di Sanggar Tari Sofyani ya? Iya, jadi dari awal berdirinya karena ibu adalah seorang guru, seorang pendidik, memang sanggarnya adalah sanggar pendidikan sebenarnya. Jadi mendidik anak-anak untuk mengenal budaya, kemudian tertarik mempelajarinya, kemudian memilih untuk melanjutkan berkegiatan kesenian. Jadi ibu memang sudah sanggarnya didirikan tahun 62 pada waktu beliau masih mahasiswa, kemudian bertemu dengan almarhum ayah, kebetulan pemusik, sehingga mereka kemudian menjadi sebuah kolaborasi yang sangat kuat untuk karya-karya yang telah mereka susun. Nah, dari karya-karya tersebut sudah banyak memang yang kita sangat merasa bangga adalah karya tersebut ditarikan oleh banyak orang, dikenal oleh banyak orang. Nah, tugas kita memang sekarang adalah membuat karya tersebut tetap ditarikan, tetap dikenal oleh banyak orang, dan membuat seperti yang tadi Pak Beni dan Pak Andre juga sampaikan, anak-anak muda kita kenal, ada nilai ekonominya. Jadi sekarang kita udah mulai masuk ke generasi ketiga dari kita yang mulai mengatur bagaimana mengatur si sanggar ini. Dan insya Allah nanti di bulan Juli dan Agustus
kita dapat kesempatan untuk ikut festival folklore di Prancis selama 1,5 bulan. Dan ini sebenarnya adalah merupakan prestasi yang dimulai dari tahun 84, diundang, kemudian 7 tahun kemudian diundang lagi, dan itu berulang. Kalau kita bagus secara berulang, dia akan mengundang lagi. Ada satu panitia festival di kota kecil Montoire di Perancis. Nah, insya Allah bulan Juli besok, setelah tahun 2012 kita diundang. Ini yang pesta ke-50 tahun kita diundang kembali. Semoga hal ini juga menjadi penyemangat bagi anak-anak muda untuk mencintai budayanya mereka. Karena betul seperti yang disampaikan Ibu Sastri, kadang-kadang apresiasi baru kita dapat pada saat kita berada di luar dari area kita. Tapi kita memang harus memunculkan terus rasa sayang itu, dan kita sendiri juga harus setia terhadap kesenian itu. Seperti dengan Made Mahas Nida yang di Dharmasraya, saya juga sangat salut dengan upaya beliau mengangkat tari-tari tua dan sejarah. Kita memang harus menjaga, dan budaya itu adalah sesuatu yang harus kita teruskan dan harus kita ceritakan secara berulang. Semoga kita semua yang ada di sini juga bisa menjaga budaya kita. Amin. Masya Allah, luar biasa. Bangga nih ya, kita orang Minang punya budayawan yang skala internasional. Berarti kan kayak tadi Mande Sastri, Mande Soni, juga Putri Marhasin tadi gitu kan ya. Itu kan berarti kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Nah, nih Mande Soni, apa sih sebetulnya kekuatan dari budaya Minang ini ya, sehingga itu bisa sampai sekarang itu hidup terus, dipertahankan, dan bahkan bisa ditampilkan keluar dan bahkan diterima sekali di luar. Kalau kita bicara di dalam, mungkin orang bisa jadi ya karena udah terbiasa, jadi udah kayak kita makan rendang, nggak aneh lah makan rendang di Indonesia, apalagi di Sumatera Barat ya kan. Tapi kalau makan rendang di Arab Saudi atau bahkan di Afrika, aneh kan, excited orangnya. Nah, apa sih sebetulnya kekuatan dari budaya kita? Kita punya banyak sekali kekuatan ya dari budaya kita, mulai dari keseniannya, tidak hanya tari, musiknya juga, kemudian kulinernya juga, dan tata hidup. Jadi satu yang menarik kalau saya bisa share juga adalah setiap kali saya membawa rombongan ke Perancis itu saya harus bercerita tentang bagaimana kehidupan orang Minang. Dan buat mereka, cerita tentang matrilineal itu tuh sangat menarik. Ternyata ada ya yang ikut garis ibu. Jadi hal-hal seperti itu, dan pada saat kita bercerita bagaimana semua yang ada di dalam pakaian kita tuh ada maknanya, kenapa gelang harus begini, kenapa kalung harus begitu. Jadi semua filosofi yang kita miliki itu membuat mereka menjadi, oh ternyata ada artinya semua. Jadi ada filosofi di belakang itu semua. Dan saya rasa itu kekuatan yang kita punya, dan saya juga merasa cukup bangga dengan saat ini pun mungkin teman-teman yang di Padang juga tahu, minggu lalu itu di salah satu SMA di Padang mereka mengadakan pesta Batagak Gala yang satu angkatan ikut hampir 100-an orang lebih. Itu salah satu upaya buat saya yang membuat anak-anak tahu ini loh prosesi acaranya kita. Dan kita memang tidak boleh berhenti. Mungkin mereka sekarang belum mengerti, tapi karena ini kewajiban sekolah mungkin, tapi pada saat kita mengupayakan itu selalu dilakukan, maka budaya itu juga akan terus hidup. Jadi keunikan-keunikan yang kita punya, baik kalaupun gerakan tari kita punya kudo-kudo yang juga sangat unik, sehingga kita akan bisa cerita kudo-kudo orang di pesisir dan yang di Bukit itu beda. Itu sangat menarik bahwa alam membentuk kita, membentuk gerakan tari, membentuk gerakan lagu, alunan saluang yang di Bukit dan yang di pesisir itu berbeda. Jadi banyak sekali yang bisa kita bahas memang. Jadi begitu kita tahu kekuatan kita, tahu apa-apa yang kita punya, nah itu menjadi kekuatan kita. Jadi seperti tadi tari toga itu, pada saat kita belum tahu, kita nggak tahu bahwa ternyata sebegitu tuanya tari itu dan harus kita pertahankan. Dan banyak ceritanya, dan Dharmasraya pun adalah pusat kebudayaan yang sangat besar untuk Melayu. Nah hal itu kita banyak yang tidak tahu. Nah begitu kita tidak tahu apa yang kita punya, kan kita tidak tahu kekuatan kita. Dengan kegiatan seperti ini saya berharap hal-hal tersebut secara budaya juga bisa diangkat, memperkaya diri kita sendiri. Begitu. Itu. Dan satu juga yang saya merasa masih ada PR-nya adalah tadi Pak Denny juga bilang bahwa literasi kita
Jadi catatan-catatan kita terhadap karya-karya seni itu yang masih kurang. Saya tahu Mande Marhasmida sekarang sedang menulis juga. Jadi kita sama-sama nih, kita mencoba untuk memaksa diri menulis supaya kita tidak hanya mendongeng, tapi itu ada bukti dari sejarah. When you write and then it becomes history kan, kalau bercerita aja seolah-olah itu hanya dongeng. Jadi itu mungkin sama-sama yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Betul. Karena bentuk sejarah, bukti sejarah yang tidak akan pernah punah itu adalah bentuk tulisan, ya kan? Seperti itu. Baik, seperti yang diungkapkan oleh tadi Mande Sastri Swini, katanya Damasraya itu kerajaan besar pada masanya, bukan kerajaan kecil. Melayu pula melahirkan dua darah Melayu yang dikirim ke Singosari dan kemudian menjadi Majapahit, yakni darah Petak dan darah Jingga. Salah satu darah itu yang kemudian melahirkan The Great Aditya Warman yang prasastinya kurang lebih 40 buah. Tapi tidak populer di Minangkabau. Benar, yang Mela tahu itu kerajaan besar itu ya yang sekarang-sekarang ini gitu kan ya. Ternyata wah, Mande Sastri ditunggu nih ya, baik di Tigo maupun di radio ya. Sedikit ya, dan Mela sedikit ya tentang Mande Sastri Swini, itu adalah ahli literasi. Jadi tentang apa yang beliau bilangkan itu sudah dipaparkan di nasional, tapi untuk kita ini, jadi Mande Sastri itu kita harapkan itu juga bekerja sama dengan kita. Jangan sibuk di brand aja Mande Sastri, juga di Mande Minang Mancanegara. Ayo Mande Sastri maju. Lah kadai sipak lah awak jenis bena. Lagi satu kau ni bena. Dia diam-diam sih. Kita mengharapkan seperti Anda. Boleh kata kacau-kacau. Adek sih mau dan Sastri lo benar-benar tersekali. Ayo. Ya, Mande Sastri. Adek, Mande Adek, kita mengharapkan personal seperti Ade ini ingin memajukan itu ya literasi ini, kita itu punya ahlinya, jadi kita harapkan adik-adik ya membina kami di sini. Insya Allah. Dan juga tentu saja radio RGM hadir sebagai mediator perpanjangan informasi ini. Baik, Mande Soni tidak lengkap kalau kita tidak menikmati satu aja jadilah ya hasil karya dari sanggarnya yang Mande Soni bimbing. Silakan Mande Soni.
Iya, luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi pengen ikutan ya. Saya juga dulu nari, tapi kalau piringnya piring plastik dan gak hancur-hancur. Jadi kata orang, wah hebat sekali. Ternyata piring plastik. Itu Bunda Mela, kita mau tanya kayaknya deh, apa namanya kuncinya sama Bunda Sony itu sebenarnya kacanya itu khusus nggak sih Bunda? Karena ini dulu sempat tadi piring tapi Indah nggak sempat berani injak kaca soalnya. Atau Kacanya kalau yang dari kita, jadi kan ada banyak setiap kampung, setiap daerah di Sumatera Barat kan punya tari piring juga ya. Karena kalau kita tahu tari piring dulu itu setiap kampung yang punya perguruan silat mereka punya piring karena itu latihan keseimbangan sebenarnya di tempat silat. Nah kalau yang kita itu dari lawang. Jadi kaco kami itu tuh memang kaca dari botol bir yang warna hijau-hijau tuh, tahu kan? Nah ya. Jadi ada macam-macam lah. Jadi masing-masing daerah kita juga punya keunikannya. Nah kalau yang dari kita dari lawang, matua kita ini karena kakek itu dari lawang. Tapi benar kaca ya, Mende Sony. Benar kaca, benar injak. Iya. Tapi teknis Jadi nggak sembarangan kaca. Ya gimana Bunda Mela? Ya nggak sembarangan kaca ya. Jangan, itu ada kaca tuh, sayang dibuang, dikumpulin aja dulu. Sebenarnya yang kita lakukan itu, adalah mengumpulkan botol-botol dulu, warna yang botol coklat, hijau, putih itu yang kita kemudian dipecah dan menjadi kaca. Jadi memang prosesnya mengumpulkan dulu botol-botol yang ada, kemudian dipecah, direndam, dibersihkan sampai dia menjadi kaca yang bisa untuk menari. Jadi memang ada proses pada waktu kita harus memecah-mecah si kaca itu. Jadi memang nggak tajam gitu ya? Enggak. Tajam. Jadi kalau misalkan si penari kaca sendiri kan juga punya ini ya, dia punya tugas juga untuk menarikan dengan tidak sombong, harus bisa menjaga diri walaupun dia dijaga. Tapi kalau begitu dia udah tidak konsentrasi, tidak fokus, itu sangat bisa kena. Nah, jadi dia harus bisa berdoa juga. Kalau perempuan harus dalam keadaan suci, tidak boleh lagi mens. Nah, itu antara lain beberapa. Jadi bisa saja kita menarinya dengan baik, tapi pada saat kita merasa sombong sedikit itu sangat kemungkinan kena. Saya waktu SD begitu tahu ada teman-teman saya yang nonton mulai sombong nih, udah kena pasti. Jadi harus bisa menahan itu juga sebagai penari. Masya Allah, itu dalam banget ya Bunda Mela. Maksudnya nari, tapi kita jangan ada kesombongan. Iya. Ketika nari itu dari ini aja udah. Kayaknya kita ada delay. Silakan. Ya, sorry. Ada delay, benar. Silakan. Jadi waktu itu juga sempat. Ya, karena. Yeah, I think there is a delay first mom. Ya, silakan Bunda Mela. It's okay. Iya, karena memang itu tadi menarik, perlu kita dalamin lagi. Nah, ini bisa jadi satu silabus materi ya, bagaimana kita memahami dari sebuah budaya, tidak hanya seninya saja, keindahannya saja yang ditonjolkan tadi ada nilai-nilai dan filosofinya. Baik Mande, Sony, terima kasih banyak atas informasinya yang luar biasa, mengedukasi dan juga penampilannya, dan tentu saja kita tidak akan berpuas hati ya, Mande Indah ya, dengan performance itu ya, karena kita yakin, kita rindu nih, banyak lagi nih penasaran, apalagi tadi Mande Sastri juga dengan literasinya, saya juga penasaran nih, kalau perlu nih saya belajar, nggak apa-apa lah, ambil 8 SKS, ya kan, seperti itu. Baik, tidak terasa kita harus segera berpisah juga nih, Mande Indah, gitu kan ya. Mande Sony, terima kasih ya untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ada waktu khusus ya. Iya, dan kita tidak terasa memang harus berpisah. Kalau kita bicara silaturahmi memang nggak bisa lama ya. Maksudnya nggak bisa sebentar. Tetapi kita karena ada aktivitas lain, benar. Nah, sebagai puncak performance gitu kan ya, apa nih Mande Indah? Tentu yang ditunggu-tunggu.
Jadi ini artisnya tuh sekarang tuh Bundo Ir ya, Bunda Mela ya. Nah, jadi Bundo Ir tadi kan sudah di-spill juga di awal, kayaknya semakin malam kok rancaknya wak badendang gitu ya. Badendang. Jadi mungkin untuk Indah Iya. yang maksudnya ya orang tua mungkin waktu masih kecil ya suka badendang, nyanyi, tapi mungkin belum dendang yang sangat tradisional gitu kan. Nah, saya pengen dengar juga dari Bunda Ir karena ini sebenarnya pengalaman baru juga nih Bunda Mela dan juga bunda-bunda yang lainnya. Di saat sekarang anak muda itu lebih suka nonton organ tunggal kan ya. Maksudnya musik modern gitu. Jadi yang dendang gitu mungkin sekarang sudah bisa dibilang tidak ditemukan lagi kayak gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gini juga mungkin anak-anak muda perlu tahu karena sebenarnya pasti dendang itu banyak kisahnya juga tuh Bunda Mela. Saya yakin. Jadi kita udah nggak sabar pasti akan nunggu. Kira-kira dendang apa nih yang akan disampaikan oleh Bunda Ir ya? Akan dinyanyikan. Ini siap-siap tidur nih habis ini kalau Indonesia. Iya. Dan biasanya dendang itu bahasanya bahasa sastra ataupun bahasa budaya. Bahasa yang tinggi gitu kan ya. Kalau kita nyanyi-nyanyi biasa lalok lana lakeh lalaloi amak kamancuti ya. Tapi kalau yang lain kan kalau zaman dulu tuh dendangnya mantap. Nah, kita sapa dulu kali ya Manda Ir-nya. Oke. Ya, halo, assalamualaikum Manda Ir. Apakah masih bersama kami atau beliau? Oke, kita tunggu sampai 3 kali ya, teman ketiga. 1, 2, 3. Iya. Oh, ternyata beliau ada gangguan jaringan. Sepertinya ya. Iya. Wah, sayang sekali ya tidak bisa berdendang. Atau kita minta nih salah satu mandeh kita nih, Mandeh Pit yang ada di Florida. Ya, saya yakin Mandeh Pit nih bisa nih. Sebagai salah satu apresiasi kami nih sudah hadir di kegiatan 3M. Iya, Mandeh Pit. Posisinya tak tontong kalamai jaguang tagunda-gunda kacam buang dahulu balaki aguang kini balaki tukang padati. Masya Ya, Mandeh Pit karena Manda Ir nggak ada, belum bisa hadir kali ini, mohon maaf juga Manda-Manda semuanya. Apa yang ingin sedikit saja yang ingin Manda sampaikan dan juga nanti kita minta ini kan dari ranah rantau ya, kita minta nanti Bunda Sastri ya kan, Swini apa sih bagaimana cara kita untuk menjaga silaturahmi ranah dan rantau ini? Bu Manda Mela? Yes. Wah, boleh. Ya, silaturahminya kita sudah lakukan sih sebetulnya. Tapi tadi gagasan-gagasan yang berkembang di acara ini yang harus kita kita wujudkan lagi. Misalnya seperti tadi kita di rapat-rapat sebelumnya kan ada rencana untuk mengolah kaba. Ya, sudah saya bantu share waktu itu, saya kirim PDF-nya ke Mande Ben, Mande Tati di grup. Mungkin untuk langkah awal di kegiatan kita berikutnya adalah bagaimana kita memperkenalkan narasi dari literasi Ka'bah kita dalam berbagai bahasa. Karena Mande kan tersebar nih, ada yang dari Belanda seperti Mande Tati, bahasa Inggrisnya dari Mande Ben, Mande Dede. 2 bahasa itu saja dulu kita perkenalkan. Nanti kalau ada yang Mande kita di Prancis, dan itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja gitu loh. Kita buat menarik bagaimana sastra itu perlu ditransformasi, seperti kita melihat contohnya Beauty and the Beast selalu diolah dalam versi yang baru. Kita tidak pernah bosan kan untuk melihatnya. Ka'bah kita kaya, sastra lisan kita, sastra tulis kita kaya. Tapi kita tidak mengolahnya seperti orang-orang di luar sana mengolahnya. Dan kita punya juga orang-orang kreatif. Mungkin itu yang perlu kita galakan. Nah, senyampang ini karena kita dari budaya Minangkabau, dari suku Minangkabau, kita punya
kekayaan literasi Kaba yang bisa kita perdengarkan kembali ketika kalau dalam hanya bahasa Minang seperti tadi udah biasa buat orang Minang. Tapi begitu Kaba dibacakan dalam bahasa asing, wah itu agak sedikit memberi efek kejut dan tidak perlu banyak-banyak menurut saya. Itu juga cara kiat kita menjualnya, memperkenalkan sastra kita ke dunia luar, ke bahasa yang di luar bahasa ibu kita atau dari negara kita. Itu saja dulu, nggak usah banyak-banyak menurut saya. Dan nanti Mandemela tuh yang punya tugas mempromosikan di radionya kita, mungkin di TikToknya, Instagramnya. Saya kira itu sudah apa ya, kalau kita konsisten, hal kecil tapi konsisten seperti Mandesoni dengan kelompok tari Sofiani. Saya udah kenal lama sekali, masa saya masih sekolah di SMP, main ke Taman Budaya itu saya sudah kenal kelompok tari Sofiani itu udah ada gitu loh. Seperti juga Unisas dengan keseniannya. Dan untuk Tuan Acik Marhasnida, tari togahnya itu buat saya merinding. Itu sama kerennya, sama klasiknya dengan tari Bedoyo. Tapi karena tari Bedoyo diperkenalkan selalu di setiap yang dikatakan Pak Denny tadi bahwa perlu dikemas nilai ekonominya. Nah, itu yang kita belum melakukan terhadap misalnya tari togahnya Tuan Acik Marhasnida itu. Dan kita bersama-sama harus mendukungnya. Walaupun kemarin sudah didatangi sama Pak Hilmal Farid ya, Pak Dirjen Kebudayaan. Nah, sudah diperlihatkan di situ ya, kita harus selalu membawanya ke permukaan supaya semakin dikenal orang juga gitu. Kita kaya tapi kita masih sedikit mempromosikannya. Itu aja sih Mbak Demela. Sama-sama udah malam ya. Iya betul. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Demela, sebentar Ambo ingin nambahkan sedikit sekete. Mungkin Manda Sastri bisa dibuat short play atau apa gitu kan, nanti anak-anak SD mulai dari SD bisa misalnya ya 5 menit apa, nanti kan itulah diwajibkan menonton apa gitu kan. Jadi mereka bisa ya belajar apalagi tentang ini kerajaan Dharmasraya kan belum banyak kita yang tahu. Ya karena ada baca-baca buku itu kan sejarah ya Minang, makanya akhir-akhir itu baru tahu. Tapi kan dulu kita enggak tahu. Jadi mungkin ya itu juga bisa dibuat short play kan, atau menari-nari apa yang pendek-pendek itu. Jadi nanti itu diwajibkan ke sekolah-sekolah SD di Sumbar dengan kerjasama dengan Pedanka. Itu wajib, maksudnya sebagai wajib. Ya wajib untuk muatan lokal kan. Jadi ya harus Baik. Ya kita ketiga mendukung lah tuh ya untuk diwajibkan di sekolah-sekolah Sumbar kan. Ya karena dulu Ambo juga enggak begitu perhatikan ke sastra Minang maksudnya, tapi setelah merantau lagi suami suku antropologi walaupun backgroundnya antropologi kan, walaupun backgroundnya sains, tapi setelah itu Ambo merasa itu rancak juga ya harus juga pelajari apa Minang kan. Maksudnya betul-betul mengerti, bukan sekedar maling kundang, maksudnya sekedar cerita gitu saja, tapi yang betul-betul ilmunya gitu. Jadi anak-anak dari SD paham mana cerita Minangkabau. Oke, itu saja dari Ambo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dede. Acik Marhasnida ini guru, beliau mungkin bisa lakukan di tempatnya dulu ini. Iya. Makasih idenya Manda Dede. Dan beliau koreografi. Dan beliau koreografi. Kalau di Amerika itu sangat dihargai juga. Bunda. Ya, kemarin itu kan sudah ada dari Amerika mengandalkan penelitian tentang tari toga di Asia. Jadi diambilnya untuk Asia, diambilnya tari toga 1 dari Solo 1 gitu. Untuk seni yang paling tertua di Asia gitu. Yang dicarinya sama orang Singapura dan Amerika gitu. Nah, orang asing ya, yang justru itu mereka tahu apa yang akan mereka ini kan ya. Kita jadi ini perlu di follow up
segera nih Bunda Mandeben. Insya Allah. Ini minta bantu di SAP. Bunda bagaimana kita untuk ke internasional itu, kayak gitu deh. Ya, maksudnya di follow up paling kurang ke Dinas Pendidikan Sumbar. Jadi Iya. kan ada ya Jadi untuk tahun ini baru tadi ya, saja. tahun ajaran baru Kan bisa di ini sudah apa namanya tuh termasuk warisan tak benda. Nah, itu udah masuk itu warisan tak benda di tingkat nasional. Sekarang mau dimasuk ke UNESCO gitu. UNESCO. Nah, jadi ini yang kita kan perlunya gimana untuk tampil di negara-negara lain. Kalau di Indonesia sudah di sebagai warisan tak benda udah masuk gitu. Nah, jadi udah kalau ada tamu dari kementerian apa acara-acara event-event selalu kita diminta tampil gitu kan. Kemarin itu pas di rumah Gadang ekspedisi Batanghari itu. Acara ekspedisi Batanghari di rumah Gadang di para menteri itu di rumah Gadang. Iya. Makasih Bunda. Ya memang sama seperti Iya, tadi. baik Mande Tuan Acik, Mar Hasnida. Ya kalau kita bicara tentang ini nggak akan habis ya, tapi waktu juga ya kan. Dan terima kasih semua nih untuk mande-mande yang hadir. Iya, dan yang terpenting adalah untuk mewujudkan semua ini kita perlu adanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Memang butuh ya effort yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Tetapi insya Allah dengan semangat dan konsisten serta komitmen yang disampaikan oleh Bunda Sastri tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Baik Mande Ben, sebagai closing statement, silakan untuk kebersamaan kita kali ini. Oke, terima kasih Bunda Mela. Bunda Indah, kerjasama kolaborasinya yang sangat indah, gitu ya. Jadi event kita antara rantau dan ranah ini, hal-hal ini banyak sekali yang kita petik ya dari sekian banyaknya itu. Banyak homework kita, banyak ide-ide, banyak segalanya yang project ini ya. Ini banyak project-project yang harus yang bisa kita follow up. Tapi kuncinya kita itu butuh expert. Di sini kita juga mempunyai expert. Tinggalnya kita mengorganize dan memang bekerja untuk itu. Seperti usul-usul yang sudah kita dengar tadi. Jadi kita mengharapkan di Mandeh Minang Mancanegara ini kita akan ada expert kolaborasi sama kita berbuat sesuatu. Ya. Untuk membangkit seni-seni budaya Minang ini ke internasional. Bukan hanya kita menari-menari begitu aja, tetapi yang intisarinya seperti kata Mande Adik, Sastri Adik tadi ya, insya Allah. Dan begitu Mande Mela, kita banyak homework, insya Allah. Kalau kita mau, kita bisa. Insya Allah. Ini istilah satu ya, yang Mande paling suka. Think big, start small, act now. Jadi kita itu bisa beride, berangan-angan tinggi, tapi mulai dari yang kecil-kecil dan act now. Lakukan sekarang. Nah, ini yang kita harus follow up gitu ya, insya Allah. Terima kasih, Bunda Mela dan semua-semua. Sama-sama Mande. Iya. Seperti katanya begini nih, oi Rang Minang, nan ado di tanah Subarang, mari kita bersama membangun nagari, barek samo dipikul, jika ringan samo dijinjang, usah-usah lalu poyo sana, kampung dibantu juo. Iya, itu persembahan terakhir. Live ya. Maaf. Ini bersama. Insya Allah. Iya. Baik, Mande Indah, terima kasih. Tidak terasa kita harus berpamit. Saya yakin tidak akan pernah puas yang namanya kebersamaan itu. Tetapi kita ada aktivitas lainnya. Dan tentu saja ucapan terima kasih kita untuk mande-mande yang hadir pada Zoom kali ini tidak bisa disebutkan satu persatu.
dan tentu saja dari pihak radio RGM ada Uda Asbi dan Uda Adit yang kerjasamanya luar biasa. Dan Rusana, Rana, dan Rantau, silakan mau tengok performance-nya kami hari ini dan ilmu-ilmunya silakan radio. Masuk yang sulian ya Made Indah, Ayo harmoni, kalau tujuh harmoni. Jawa di Mato. Lalapeh agak kempong B dan mudah-mudahan alun Rasa-rasa terpendam seni-seni terpendam sudah lapeh. Enggak lah, pasti juga dulu manggung-manggung juga pasti kan B. Yalah. Nggak ada yang dari Paris ya malam kok hadir tidak ya. terasa. Nggak ada kayak berusaha. Iya, dan lagu Takanajo Kampung itu menjadi akhir kebersamaan kita pada malam hari ini di hari Sabtu, tentu saja di acara Mandeh Minang Mancanegara spesial Halal Bihalal, menjaga silaturahmi ranah dan rantau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh yang berkontribusi di acara ini, panitia dan juga talent-talentnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa rutin mengadakan kegiatan penampilan ya seni dan budayanya Minangkabau ini, dan juga pendengar Radio Gebu Minang baik melalui streaming ataupun di YouTube channelnya. Jangan lupa Mande sebagai supportnya, subscribe, like, komen, dan share. Ya, Mande Indah, kita harus segera berakhir dan berpisah ya. Assalamualaikum. Selamat, semoga sukses selalu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan satu lagi yang berpelan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo masih hadir.
Sanggar Sofiani di Sikojo itu ambo menggoyang-goyang piring di situ. Oh iya. Great. Bunda kalau menyanyi di Pulau Perawat dulu, Ibu Sofiani yang melatih ambo jadi kondektur Jompe Suaro. Oh, 4 suara itu jarang. Iya, ada